AST 1611 Kekuatan Kaisar Kegelapan, klan Nalan membubarkan secara paksa organisasi Tari Phoenix. Ming Yue Glow tidak bisa menahan tawanya setelah mendengar kata-kata King Ming. Dia sangat mencintai anaknya, tapi ibu seperti apa yang tidak? Selain itu, anak ini adalah penghubung antara King Sui dan klan King. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa Yu Chang tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka. Sebenarnya, King Sui tidak akan pernah berubah, terlepas dari apakah dia punya anak atau tidak. Faktanya, Ming Yue Glow sendirilah yang tidak mampu mengatasi masa lalunya sendirian. Dengan kelahiran anak ini, dia bisa berbaur dengan keluarga ini dengan mudah. Dia dianggap sebagai wanita yang sangat tradisional, jika tidak, dia tidak akan memiliki pemikiran ini sejak awal. Ming kecil kita masih cukup masuk akal. King Yi tersenyum. Dia selalu sangat dekat dengan cucunya, setiap cucunya, termasuk anak King King. Dia merasa sangat bahagia sekarang. Setelah hidup sampai titik ini, King Yi tidak akan pernah berani memimpikannya hari ini ketika dia masih muda. Pada saat ini, King Yu juga tertawa, bocah dari klan Nalan itu pantas untuk terluka. Namun, klan Nalan juga sangat kuat. Tidak peduli seberapa kuat mereka, kami tidak takut pada mereka. Bagaimana menurutmu, gadis kecilku? King Sui berseri-seri. Tentu saja aku tidak takut, tapi aku takut nenek dan ibu akan terluka karena ini. King Yu berkata dengan nada khawatir. Gadis kecil kita sudah dewasa. Dia telah belajar untuk menaruh perhatiannya pada orang lain. King Sui berkata sambil merenungkan fakta itu. Dia tidak menghabiskan banyak waktu dengan anak-anaknya saat mereka tumbuh dewasa, itulah sebabnya dia tidak pernah menguliahi mereka sebelumnya. Bahkan jika mereka benar-benar melakukan kesalahan, King Sui hanya bisa memaafkan mereka, belum lagi anak-anak ini masih berakal dan cerdas. Bahkan jika King Ming tampak luar biasa di mata King Sui, ada orang lain di antara anak-anaknya yang juga sama. Ayah, klan Nalan sangat kuat. King Yu berbisik. King Sui balas tersenyum dan menggelengkan kepalanya, siapa yang berani menggertak anak-anakku? Tidak peduli seberapa kuat lawan Anda, tetaplah kuat, selama Anda berdiri di atas alasan Anda. Tentu saja, tidak apa-apa jika Anda tidak punya alasan untuk itu. Tapi yang paling penting, keluarga kita tidak boleh menggertak yang baik. King Sui berkata sambil tersenyum. Jelas apa yang ingin dikatakan King Sui. Mereka tidak diizinkan untuk menggertak yang baik, yang berarti bahwa mereka dapat menggertak orang jahat. Selama mereka bisa memberi label orang jahat pada lawan mereka, itu akan baik-baik saja. Anak-anaknya senang mendengar kata-kata King Sui, terutama King Ming, yang mulai tertawa kecil. Ayahku masih mendominasi seperti biasanya. Saya akan mengingat kata-kata ayah hari ini. Minger, datang ke sini. King Sui ingin melihat apa yang terjadi di dalam tubuh King Ming. King Ming dengan cepat bergegas menuju King Sui ketika dia mendengar ayahnya memanggilnya. King Sui mengulurkan tangannya dan merasakan denyut nadi putranya. Ming Yue Glow menjadi gugup tanpa sadar ketika dia melihat King Sui melakukan itu. Keterampilan medis suaminya tak tertandingi. Jika dia mengambil inisiatif untuk merasakan denyut nadi putranya, maka dia pasti telah melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Namun, dia tidak menanyakannya karena anaknya masih hidup. Ketika dia memikirkan betapa luar biasa keterampilan medis King Sui, dia tidak begitu khawatir. Setelah King Sui selesai merasakan denyut nadi putranya, dia membuka matanya dan tersenyum. Anak ini juga diberkahi dengan bakat khusus. King Ming sebenarnya memiliki kekuatan kaisar kegelapan yang legendaris di dalam tubuhnya. Sederhananya, itu adalah bentuk tersamar dari Ki Kaisar. Ki Kaisar dapat melemahkan kemampuan lawan sebesar 20%, sedangkan kekuatan kaisar kegelapan dapat meningkatkan kemampuan pengguna sebesar 20%. Kekuatan kaisar kegelapan sangat mirip dengan Ki Kaisar. Bahkan, masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Ki Kaisar lebih cocok untuk digunakan pada lawan yang lebih kuat jika pengguna lebih lemah dalam hal kekuatan. Bagaimanapun, kekuatan lawan akan melemah, itulah sebabnya debuffing akan lebih besar jika lawan lebih kuat. Di sisi lain, kekuatan Kaisar Kegelapan dapat digunakan untuk meningkatkan statistik pengguna sendiri. Jika perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak dianggap kecil, atau kedua belah pihak memiliki level yang sama, peningkatan kekuatan 20% yang tiba-tiba dapat memungkinkan pengguna untuk menaklukkan lawan mereka sepenuhnya. Jika lawan sudah sedikit lebih kuat dari pengguna dan pertarungan tampaknya sangat tidak mungkin untuk dimenangkan, maka pengguna akan dapat meraih kemenangan dengan mudah dengan menggunakan pedang Kaisar Kegelapan. Kekuatan Kaisar Kegelapan memiliki kemampuan untuk meningkatkan statistik siapapun, seperti bagaimana Ki Kaisar memiliki kemampuan untuk melemahkan statistik lawan. Terlebih lagi,
Dark Emperor's Force cukup kuat karena kemampuannya tidak terbatas pada pengguna saja, tetapi juga pada semua orang. Namun, bentuk kekuatan Kaisar Kegelapan di dalam tubuh King Ming masih belum lengkap. Dengan kata lain, itu belum sepenuhnya terkondensasi menjadi bentuk padat. Meski begitu, pasukan Kaisar Kegelapan akan segera mendapatkan bentuknya saat King Sui bertekad membantu putranya untuk mencapai itu. Apakah ada masalah dengan tubuhku? King Ming bertanya, bagaimanapun, dia tidak terlalu khawatir. Tidak masalah, sebaliknya, konstitusi Anda bagus. Ada energi yang kuat di dalam tubuh Anda. Dalam 2 hari ini, saya akan membantu Anda mengubahnya menjadi kekuatan yang kuat, memungkinkan Anda atau orang lain untuk mendapatkan 20% lebih banyak dari kekuatan keseluruhan mereka. King Sui berkata sambil tersenyum. Dia senang karena kemajuan klan King meningkat pesat. Generasi berikutnya penuh dengan bakat, King Ming akan segera memiliki kemampuan lain yang bisa melampaui keganasan teknik surgawi yang pasti membunuh. Semua orang sangat gembira setelah mendengar kata-kata King Sui. Rekan-rekan muda lainnya senang dan iri pada saat yang sama. Ini karena gen saya yang baik. Tidak ada yang perlu iri. King Ming menghela nafas. Meskipun kata-katanya provokatif, King Sui dan yang lainnya hanya bisa menertawakan pernyataannya. Gen baik, apa yang dia bicarakan? Bagaimanapun, dia adalah putra tertua. Terlepas dari itu, King Sui masih tidak tahu dari siapa King Ming mewarisi kekuatan Kaisar Kegelapannya. Ming Yue Glow tidak memiliki aura ini. Tidak mungkin kekuatan seperti itu ada di dalam dirinya karena aura suci dan murninya. King Sui sangat iri dengan kekuatan ini, namun dia tidak memilikinya. Dia tidak bisa memahaminya, mungkinkah dia yang memiliki aura ini sejak awal. Semua orang tahu bahwa tidak ada salahnya aura King Ming, itulah sebabnya mereka bisa membicarakannya secara terbuka. Faktanya, setelah mengetahui bahwa ada manfaat luar biasa pada auranya, semua orang senang karenanya. Banyak orang yang sebelumnya tidak mengetahui tentang aura King Ming. Bahkan jika beberapa dari mereka dapat merasakannya, mereka tidak dapat mengatakan apa itu secara spesifik. Benar, ada apa dengan klan Nalan? King Sui pernah mendengar tentang Cloud Flutter Organization dan Phoenix Dance Organization sebelumnya, tetapi tidak tentang klan Nalan yang kuat. Kata-kata King Yu sebelumnya mungkin tidak menentukan apakah lawannya kuat atau tidak. Pada saat inilah Chang Hai Mingyue mulai berbicara, klan Nalan selalu ada tetapi selalu tetap netral. Organisasi Tari Phoenix tidak ada lagi. Mereka telah dibubarkan secara paksa oleh klan Nalan. Petik 2. Kata-kata Chang Hai Mingyue sangat mengejutkan King Sui, organisasi Tari Phoenix sebenarnya telah dibubarkan oleh klan Nalan. Harus diketahui bahwa organisasi Tari Phoenix adalah entitas paling kuat di benua tarian Phoenix. Demikian pula, organisasi Naga Melonjak adalah keberadaan terkuat di benua Naga Melonjak, namun mereka dihancurkan oleh King Sui sendiri. Klan Nalan telah menghancurkan organisasi Tari Phoenix, dan sepertinya sekarang ada konflik antara klan King Sui sendiri dan klan Nalan. Meskipun generasi muda yang memperebutkan seorang wanita, masalah ini bisa kecil atau signifikan tergantung pada perkembangan situasi. King Sui tiba-tiba teringat klan Linghu dari organisasi Tari Phoenix dan pasangan Yun Yijian dari organisasi Cloud Flutter. Ketika dia mengetahui bahwa klan Nalan telah menghancurkan organisasi Tari Phoenix, jumlah korban tewas diperkirakan cukup tinggi. Jika tidak, mereka tidak akan bubar dengan mudah. Apakah klan Linghu baik-baik saja? King Sui memiliki hubungan yang baik dengan klan Linghu. Klan Linghu baik-baik saja. Namun, orang-orang terpenting di organisasi Tari Phoenix kebanyakan sudah mati. Chang Hai Mingyue menjawab. Klan King saat ini adalah seseorang yang tidak mudah dikacaukan. Ye Huangguwu adalah seorang kultivator dewa palsu dan kedua orang tua itu juga sama. Chang Hai Mingyue, Mingyue Glow, dan para wanita lainnya hanya selangkah lagi untuk mencapai level itu juga. Sementara itu, Putri Sulung, Di Chen, Yu Ruyan, Tan Tai Xuan, dan Yu He akan segera mendaftarkan sekte mereka ke daerah yang paling dekat dengan Phoenix Dance Continent, Soaring Dragon Continent dan Haohan Continent. King Sui tidak ragu dengan organisasi Tari Phoenix yang dibubarkan. Awalnya, King Sui telah memutuskan untuk tidak bertarung dengan Phoenix Dance Organization karena pertimbangan kedua belah pihak. Dia masih memendam niat untuk melakukannya bahkan sampai sekarang. Namun, para wanita ingin pindah, jadi ini sedikit banyak akan menimbulkan kecurigaan pihak lain. Meskipun begitu, semuanya baik-baik saja sekarang karena tidak perlu mempertimbangkan masalah ini lagi. Sepertinya klan Nalan tidak lemah karena mereka mampu membubarkan organisasi Tari Phoenix dengan paksa. Ini telah membuktikan bahwa mereka jauh lebih kuat daripada organisasi Tari Phoenix. Meski begitu, reputasi King Sui cukup terkenal bagi orang lain.
Penghancuran organisasi naga melonjak memiliki namanya di atasnya. Mungkin karena alasan inilah pihak lain tidak berani melakukan tindakan sembrono melawan klan King. Kapan itu terjadi? King Sui bertanya. Apa yang dia tanyakan adalah saat King Ming bertengkar dengan murid klan Nalan. 3 hari yang lalu, King Sui tidak menyangka akan selalu ada masalah setiap kali dia kembali ke rumah. Dia telah merencanakan untuk menghabiskan 1 bulan di rumah, jadi setidaknya dia harus mencari tahu akar masalahnya. Kalau tidak, dia tidak akan merasa nyaman ketika dia meninggalkan rumah nanti. Apakah ada gerakan dari klan Nalan? King Sui bertanya. Tidak, Changhai Mingyue menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, ini bisa dianggap sebagai masalah yang tidak penting. Meskipun masalah ini bisa kecil atau signifikan, subjek pertengkaran adalah calon tunangan dari murid klan Nalan. Pada akhirnya, King Ming telah memukuli orang itu. Dalam keadaan normal, klan yang kuat tidak akan berhenti begitu saja. Bagaimanapun, ini menyangkut reputasi klan Nalan itu sendiri. Berdasarkan bagaimana mereka secara paksa membubarkan organisasi Tari Phoenix, masalah ini tidak akan berlalu begitu saja. Secara kebetulan, pada saat itu, seseorang datang dari luar untuk memberi mereka sesuatu. Itu adalah penjaga gerbang klan King. Klan King sekarang dianggap sebagai keluarga besar, jadi tentu saja, mereka sudah memiliki penjaga gerbang sendiri. Penjaga gerbang adalah seorang pria parubaya lokal yang dibina oleh King Sui sendiri. Dia memiliki basis kultivasi pada awalnya tetapi lumpuh karena cedera. King Sui kemudian menyembuhkannya dari cedera, dan untuk membalas perbuatan baiknya, pria itu kemudian menjadi penjaga gerbang untuk klan King Sui. Namanya Pang Guang. Meskipun dia tidak terlalu kuat, kekuatannya lumayan. Selain itu, sangat bagus bahwa dia adalah orang lokal karena dia adalah murid klan Pang di daerah ini. Meskipun klannya tidak terlalu kuat, mereka masih dianggap di atas rata-rata dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Pang Guang masuk dan berkata, "Tuan, Nyonya, ini adalah surat tantangan yang disampaikan oleh klan Nalan. Sesuai dengan apa yang mereka bicarakan, sesuatu yang berhubungan dengan mereka telah tiba di depan pintu mereka." King Sui tersenyum dan mengambil surat tantangan dari Pang Guang. Ini bagus. Itu selalu lebih baik bagi pihak lain untuk mengambil inisiatif daripada dia melakukannya. Waktu King Sui untuk tinggal di rumah terbatas, masalah ini harus diselesaikan dengan baik sebelum dia pergi lagi. Setelah King Sui menerima surat itu, Pang Guang mundur ke posnya. King Sui kemudian membuka surat itu untuk membacanya. Ini adalah tantangan yang dikirim oleh generasi muda klan Nalan kepada generasi muda klan King kita. Sambil menyeringai, King Sui menyerahkan surat tantangan kepada King Sun. Terlepas dari tindakannya yang santai, itu juga merupakan tanda isyarat kepada King Sun karena dia adalah putra tertua King Sui. Karena alasan itu, King Sun harus membangun dan menjunjung tinggi citranya yang kuat dalam keluarga. King Ming juga tampan tetapi anak ini terlalu jahat, yang tentu saja bukan contoh kepala klan yang disiplin. Karena itu saja, King Sui tidak pernah berpikir untuk mengizinkannya memimpin seluruh King Clan. Sebagai kepala klan, dia tidak hanya harus berkuasa, dia juga harus memiliki visi dan perspektif yang tangguh dari situasi keseluruhan. Jika tidak, perkembangan klan akan terhambat, serta menyebabkan gangguan pada seluruh keluarga. King Sun mengambil surat tantangan dan membacanya sebelum menyerahkannya kepada King Ming sambil tersenyum. Sekarang ada pembudidaya yang kuat di antara generasi muda klan King. Luan Luan tidak diragukan lagi adalah seorang kultivator kuat yang mungkin terlalu kuat di antara generasinya. Dia sudah terlalu kuat daripada kebanyakan orang di klan King. Yu Chang hampir sampai. King Sun, King Ming, King Yin, dan putra King Hu, Chang Feng, cukup baik. Namun, itu sudah cukup. Dengan Luan Luan memegang garis, tidak ada yang perlu ditakuti. King Sui memperhatikan ekspresi tenang King Sun dan menyunggingkan senyum di wajahnya. Bagaimanapun, putranya sendiri masih cukup mampu, dia tidak yakin apakah dia telah mengejar dirinya sendiri atau Changhai Mingyue. King Sui merasa bahwa dia masih bisa melanjutkan hidup ini. Dia kompeten dan bertanggung jawab, dan sepertinya keberuntungan juga berpihak padanya. AST 1612 menerima tantangan, keindahan di mana saja. Setelah dia membaca surat itu, King Ming tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Kita akan bertarung kalau begitu. Kita tidak mungkin takut pada mereka." King Ming kemudian menyerahkan surat tantangan kepada King Yin. King Yin bahkan tidak melihatnya sebelum dia memberikannya kepada Chang Feng. Bukannya dia tidak peduli tetapi ada hal-hal yang tidak akan berubah setelah diputuskan. Meskipun dia bukan orang yang kompetitif, dia masih akan mengambil bagian dalam tantangan ini. King Chang Feng lebih tua dari King Sun tetapi dia memiliki karakter yang jujur. Meskipun dia lebih kuat dari King Zi,
dia bukan seseorang yang bisa memikul tanggung jawab yang berat. Dia sebenarnya adalah orang yang sangat pintar. Meskipun dia adalah putra tertua, dia tidak akan berjuang untuk hal-hal di klan King. Ketika seseorang bisa mendapatkan lebih banyak hal tanpa berusaha untuk memperjuangkannya, maka dia bodoh jika dia masih ingin bertarung dengan orang lain. King Yin dan King Zun adalah saudara kembar dan sekarang keduanya berusia 20-an, sudah dianggap sebagai orang dewasa. King Yin sangat mirip dengan Chang Hai Mingyue dan juga sedikit mirip dengan King Sui. Sikap acuh tak acuh yang dia pancarkan berbeda dari perasaan halus Ye Jiange. King Yin lebih dekat dengan keluarganya, tetapi bagi orang lain, dia memberikan perasaan bahwa seseorang tidak dapat berhubungan dengannya. Ada beberapa orang yang ingin menikahi klan King, seperti klan Nalan. Namun, pernikahan King Yin diserahkan kepada dirinya sendiri untuk memutuskan. Karena King Yin tidak ingin menerimanya, klan King menolak permintaan tersebut. Tidak ada yang menolak permintaan itu, tetapi karena klan Nalan adalah klan besar, akan ada sedikit banyak berita yang menyebar. Masalah ini telah membuat klan Nalan malu. Klan besar tidak suka dipermalukan dan masalah ini akan membuat orang lain berpikir bahwa klan Nalan tidak layak bagi orang-orang klan King. Itu juga karena alasan inilah beberapa junior dari klan Nalan akan mengatakan hal-hal buruk tentang klan King, mereka bahkan berbicara buruk tentang King Yin. Menyebarkan desas-desus seperti ini adalah untuk memberitahu orang lain bahwa klan King tidak layak untuk klan Nalan. King Ming adalah seseorang yang sangat protektif terhadap saudara-saudaranya dan karena itu mengangkat masalah ini seolah-olah dia ingin mempermalukan klan Nalan. Dia bahkan menghajar seorang junior dari klan Nalan. Ini membuat klan Nalan merasa lebih terhina tetapi mereka tampaknya masih tidak mengambil tindakan besar. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu di antara para junior. Jika para senior dari klan Nalan melangkah keluar, itu akan tampak seolah-olah para junior terlalu tidak berguna. Selain itu, mereka merasa bahwa junior dari klan mereka pasti lebih kuat daripada mereka yang berasal dari King Clan. King Sui sangat prihatin tentang hal-hal mengenai anggota junior. Namun, mereka sudah dewasa dan ada beberapa hal yang harus mereka hadapi sendiri. Ketika dia seusia mereka, dia sudah menjadi pilar klan. Namun, titik awalnya sangat rendah saat itu. Titik awal untuk anak-anaknya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dirinya. Meskipun King Sui sangat prihatin dengan masalah ini, dia memutuskan untuk membiarkan mereka memutuskan bagaimana menangani ini. Secara alami, King Zun dan yang lainnya memilih untuk menerima tantangan itu. King Sui lalu menatap Luan Luan. Putri ini tampak sangat tenang, dia masih muda tetapi tidak dapat disangkal sangat kuat. Ini membuatnya berbeda dari generasi keempat King Clan. Putrinya ini jauh lebih tua dari King Zun dan yang lainnya. Anak-anak muda sangat mengagumi kakak perempuan ini. Salah satu binatang jinak yang dia panggil akan jauh lebih kuat dari mereka sendiri. Selain itu, kemampuannya sendiri juga sangat menakutkan. Pekerjaan utama Luan Luan adalah berkultivasi tetapi dia juga akan membantu anggota klan lainnya untuk mengelola bisnis perdagangan. Di area ini, dia sangat terkenal tetapi tidak banyak yang tahu tentang kemampuannya yang sebenarnya. Tantangannya ditetapkan pada pagi hari pada hari berikutnya. Tantangannya ditetapkan pada 4 jam dan yang terakhir bertahan pada akhirnya akan menang. Aturan ini tampaknya tidak menguntungkan bagi klan King. Bagaimanapun, mereka memiliki orang-orang yang lebih rendah dari generasi muda jika dibandingkan dengan klan Nalan. Namun, mereka tetap menyetujuinya. Setelah masalah ini diputuskan, mereka melanjutkan untuk membicarakan hal-hal lain. Hal yang paling diperhatikan King Yi adalah berapa lama King Sui akan tinggal dalam pengembalian ini. Selama bertahun-tahun, mereka lebih sering berpisah daripada bersama. Meskipun King Yi merasa sangat sulit bagi King Sui, dia masih memiliki begitu banyak wanita yang menyukainya. Dia bahkan tidak mengerti bagaimana putranya memiliki kekayaan besar sehingga disukai oleh begitu banyak wanita luar biasa. Setelah mengetahui bahwa King Sui akan tinggal selama sebulan, King Yi tidak tahu apakah dia harus senang atau sedih. Namun, mengetahui bahwa dia kembali masih membuatnya lebih bahagia daripada sedih. King Sui berjanji kepada mereka bahwa dia akan sering kembali di masa depan. Namun, yang lain tidak menganggapnya serius. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya dia mengatakan ini tetapi dia akhirnya kembali setelah waktu yang sangat lama, dan dia juga tidak bisa tinggal lama setiap kali. Seluruh keluarga mengadakan pesta bersama dan mengobrol untuk waktu yang sangat lama sebelum mereka semua kembali. Bagaimanapun, King Sui memiliki keluarganya sendiri dan mereka memiliki hal-hal mereka sendiri untuk dibicarakan. Saat ini, Yan Lang, King Long, serta anak-anak Wenren Wu Suang dan Di King masih kecil. Meskipun King Long masih muda, dia sudah bisa berlari sendiri.
Anak kecil itu terlihat sangat bermartabat dan kuat tetapi dia tidak mewarisi penampilan King Sui. Dia juga tidak terlihat seperti Zhu Qing. Satu-satunya kesamaan yang dia miliki dengan orang tuanya adalah sepasang matanya yang sedikit mirip dengan mata King Sui. Anak itu tidak terlalu tampan, tapi dia jelas tidak terlihat buruk. Penampilannya sangat enak dipandang mata. Tubuhnya sedikit berotot, membuatnya tampak seperti anak sapi muda. Apalagi dia memiliki kepala botak, suka tersenyum, dan sangat nakal. Dia juga tidak pernah benar-benar menangis sebelumnya. Anak-anak King Sui yang lain memiliki penampilan yang lebih baik dibandingkan dengan King Long. Namun, semua anak terlihat baik di mata orang tua mereka. Bagi King Sui dan Zhu Qing, King Long sudah sangat tampan. King Sui memandang Zhu Qing. Memegang tangan King Long, dia tampak sangat dewasa dan menawan. Dia memiliki watak seorang wanita yang patuh tetapi bermartabat, fitur-fiturnya yang indah membuatnya tampak sangat menawan. King Sui tersenyum saat mengingat apa yang telah dia lalui bersamanya. Ketika Zhu Qing melihat King Sui tersenyum saat dia menatapnya dengan kehangatan di matanya, dia merasa sangat hangat di dalam. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia sangat puas. King Sui dan para wanitanya kembali ke aula di rumahnya. Karena Ye Huangguwu harus menjaga Yan Lang, dia kembali duluan. Zhu Qing, bersama dengan King Long, serta Wen Ren Wu Suang dan Di Qing semuanya telah kembali lebih dulu karena anak-anak mereka masih kecil. Ada banyak hal yang harus diurus oleh anak-anak. King Sui melihat keindahan luar biasa di sekitarnya dan menyadari bahwa sebenarnya ada cukup banyak dari mereka. Dia menggosok hidungnya dengan canggung. Changhai Mingyue melihat King Sui melakukan itu dan tertawa. Kenapa, menurutmu jumlahnya cukup banyak? Changhai Mingyue selalu memainkan peran yang mirip dengan istri pertama. Dia tenang dan cantik dan merupakan wanita pertama yang dinikahi King Sui. Dia juga yang pertama melahirkan salah satu anak King Sui. Si King Zuang adalah wanita pertama King Sui, tapi dia pada dasarnya dingin. Meskipun dia juga sangat senang ketika dia bersama King Sui, dia memberikan perasaan bahwa dia adalah orang yang akan melakukan hal-hal seperti yang dia inginkan dan memperlakukan dunia ini dengan sedikit acuh tak acuh hampir sepanjang waktu. Belakangan King Sui mengetahui bahwa ini adalah karakternya. Dia mengambil ini dengan sangat alami dan tidak ada yang aneh tentang itu. Karena itu, King Sui merasa lega. Cukup banyak dari apa? King Sui mencoba berpura-pura tidak tahu. Ini adalah pertanyaan yang tidak boleh dia jawab. Tidak ada jawaban yang benar untuk pertanyaan ini. Kami bukan orang luar lagi. Ayo, apakah kamu pernah menjadi Casanova selama periode waktu ini? Changhai Mingyue tersenyum dan menatap King Sui dengan matanya yang seindah bintang. King Sui menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tidak, aku mengerutkan kening saat melihat wanita sekarang. Dengan setiap hubungan tambahan yang aku terlibat, aku akan merasa lebih bersalah terhadap kalian. Ketika para wanita mendengar apa yang dikatakan King Sui, mereka terkikik. Huoyun Liuli tersenyum sedikit licik. Dia sudah menjadi seorang ibu, tetapi karakternya masih sama. Ya, orang yang cakap harus melakukan lebih banyak pekerjaan. Jika kamu hanya memiliki seorang wanita, orang itu akan mengalami kesulitan. Mereka semua adalah istri King Sui dan karena itu mereka semua tampak sedikit malu tentang topik ini. Mereka semua tahu bahwa ini adalah kebenaran, tetapi Huoyun Liuli adalah satu-satunya yang bisa mengatakannya secara terbuka. Ada beberapa hal dalam hidup yang tidak bisa dihindari. Aku tidak menyesali ini. Bahkan jika aku diberi kesempatan lagi, aku akan tetap melakukan hal yang sama. Aku tidak akan membagi cintaku di antara kalian semua, tapi aku akan mencintai kalian semua dengan semua cintaku. Bahkan jika waktunya sedikit, aku akan memberi kalian semua yang aku miliki. King Sui menghela nafas dan berkata sambil tersenyum. Kami tidak menyalahkanmu. Jika kami menyalahkanmu, kami tidak akan melakukan ini. Kata Hai Dongqing. King Sui memandangi para wanitanya dan benar-benar merasakan dorongan untuk membuat semua orang tidur bersama di ranjang yang sama. Dengan lebih banyak wanita sekarang, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Namun, seseorang melakukannya. Tidak ada yang tahu apakah si King Zuang benar-benar lelah atau karena hal lain. Dia tersenyum dan berkata kepada semua orang, aku akan kembali untuk beristirahat. Sampai jumpa besok. Aku juga lelah. King Sui menyaksikan dengan mulut ternganga saat mereka pergi satu persatu. Mingyue Gelou adalah satu-satunya yang tertinggal saat dia ingin berbicara dengan King Sui tentang King Ming. Mereka membuatnya tampak seolah-olah mereka semua lelah tetapi dia tidak. Faktanya, dia tahu bahwa apa yang dikatakan orang lain hanyalah alasan. King Sui tersenyum dan meraih tangannya, sudah terlambat bagimu untuk pergi sekarang bahkan jika kamu mau. Wajah Mingyue Gelou memerah. Dia adalah wanita yang tenang dan tradisional.
Meskipun dia sudah lama bersama King Sui, dia masih sangat mudah malu. Sekarang sudah lama sejak mereka berkumpul, dia tiba-tiba merasa sedikit cemas. Dia merasa seperti ketika mereka berkumpul untuk pertama kalinya. Dia ingin berbicara tentang King Ming, tetapi dibawa oleh King Sui saat dia menciumnya. Lengan Ming Yue Gelou melingkari leher King Sui dengan sangat cepat, memeriksa lidahnya yang fleksibel ke dalam mulut King Sui. King Sui menariknya sangat dekat, tubuhnya bergesekan dengan kulitnya. Pantulan dan kegembiraannya bisa dirasakan bahkan melalui pakaian mereka. Segera, Ming Yue Gelou telah sepenuhnya dilucuti dari pakaiannya. Di bawah budidaya duo King Sui, Ming Yue Gelou tampak lebih muda dari sebelumnya, namun bahkan lebih dewasa. Kulitnya yang putih seperti batu giok, dannya yang terbentuk dengan baik menunjukkan kecantikannya dengan bangga. Ujung merah muda dan lembut dinya membuat sulit bagi seseorang untuk membayangkan bahwa ini adalah ibu dari dua anak. Tubuhnya yang proporsional dan ramping tidak memiliki sedikit kelebihan lemak di atasnya. Tubuhnya yang kencang memancarkan cahaya yang memesona dan di bawah tatapan King Sui, tubuhnya yang sempurna memiliki warna merah muda samar. Pipinya yang indah juga sedikit memerah, matanya yang indah sedikit berkabut. King Sui tidak bisa menahan diri lagi dan memeluknya, lalu memasuki area yang hangat dan basah dengan sangat cepat. Pada malam ini, King Sui sangat sibuk. Malam itu sangat panjang, tetapi King Sui tidak berhenti bahkan untuk sesaat. Dia baru tiba di kamar si King Zuang ketika hari sudah terang. Dia sudah bangun. Orang-orang mengatakan bahwa kecantikan seorang wanita tidak harus diukur dari penampilannya, atau penampilannya dengan riasan. Sebaliknya, itu harus didasarkan pada bagaimana dia terlihat ketika dia baru saja bangun. Jika dia cantik pada saat itu, maka itu adalah kecantikan yang nyata. Mengenakan gaun tidurnya, senyum tipis muncul di wajah tenang si King Zuang. Meskipun rambutnya sedikit berantakan, itu hanya menambah pesona feminin yang dia pancarkan. Dia tahu bahwa King Sui tidak beristirahat sepanjang malam dan menunjuk ke sampingnya. Apakah kamu lelah? Mengapa kamu tidak tidur sebentar? Senyum si King Zuang membuat King Sui merasa sangat tenang. Pada malam ini, Tuan King sangat lelah, untungnya, tubuhnya cukup kuat. Dia tidak ingin salah satu dari mereka merasa tidak puas. Oleh karena itu, dia berusaha sekuat tenaga untuk tiba di si King Zuang ketika dia bangun di pagi hari. Itu tidak dianggap terlambat dan mereka yang pergi untuk latihan pagi sudah bangun. King Sui tersenyum dan masuk ke dalam selimut si King Zuang, menghirup aroma harum dan elegan saat dia memeluknya. AST 1613 Keluarga yang hangat, pemeliharaan konstitusi, Yun Yijian adalah hakimnya. Sangat cepat, suhu tubuh si King Zuang naik. Meskipun dia mungkin sedikit acuh tak acuh terhadap orang lain sebelumnya, dia adalah istri dan ibu seseorang sekarang, pada dasarnya telah melalui segalanya. Karena itu, dia pergi untuk memeluk King Sui dengan penuh gairah. Dia adalah wanita pertama yang King Sui temui di dunia ini. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa sederhana kehidupan mereka, King Sui masih memiliki perasaan yang sangat dalam untuknya. Hal-hal yang telah terjadi di antara mereka berdua terpatri dalam-dalam di benaknya. Memikirkan kembali masa-masa itu sekarang terasa seolah-olah semuanya baru saja terjadi kemarin. King Sui mencium bibirnya yang agak dingin saat tangannya perlahan merangkak ke pijamannya dan meraihnya yang menggembung. Mereka hangat dan halus. Mereka juga sangat montok dan ternyata kenyal. Sangat cepat, suara orgasme yang memikat dan mempesona berdering. Ini berlangsung cukup lama dan pada saat ruangan menjadi sunyi, langit di luar sudah cerah. Wanita King Sui lainnya tahu apa yang dia lakukan. Oleh karena itu, tidak ada dari mereka yang mengganggunya. Namun, King Sui dan si King Zuang keluar cukup awal. Orang-orang dari klan King tidak sarapan bersama. Semua orang hanya berkumpul untuk menghadiri makan malam reuni tadi malam. Setelah itu, mereka masing-masing kembali ke rumah masing-masing. Cabang King Sui adalah salah satu yang paling hidup. Beberapa anaknya yang sedikit lebih besar bekerja sama untuk menyiapkan makanan untuk diri mereka sendiri. Sebenarnya, memasak juga dianggap sebagai kemampuan. Oleh karena itu, King Sui memberi anak-anaknya pengetahuan tentang makanan saat mereka mendekati usia dewasa. Selanjutnya, dia juga mengajari mereka cara menyiapkan beberapa hidangan. Jauh di lubuk hati, para wanitanya mengerti betul apa yang terjadi tadi malam. Baru saja malam sejak mereka terakhir bertemu, dan si King Zuang tampak sedikit lebih cerah dan lebih cemerlang. Cukup mudah ditebak dengan ekspresi genit di wajahnya. Meskipun memiliki pengetahuan tentang apa yang terjadi, tidak ada yang menyebutkan apa-apa tentang hal itu. Satu-satunya hal yang muncul di benak mereka adalah seberapa baik suami mereka berhubungan. Jelas bahwa satu wanita tidak akan cukup untuk memuaskannya. King Sui memandang istrinya dan mengungkapkan senyum puas.
Hal-hal yang paling dibanggakan King Sui bukanlah kekuatan atau penampilannya, melainkan wanita dan anak-anaknya. Di pagi hari, King Sui pergi ke halaman belakang hanya untuk menemukan bahwa anak-anaknya juga ada di sana. Itu terutama karena tantangan kali ini. Luan Luan, Chang Feng, King Zun, King Yin dan King Ming semuanya hadir. Mereka adalah kandidat yang dipilih untuk ambil bagian dalam pertempuran. Adapun King Yan, dia mungkin memiliki kekuatan yang layak, tetapi King Sui merasa bahwa dia belum siap untuk pertempuran. Bahkan, dia membenci mereka. Ayah! Luan Luan berteriak kegirangan saat melihat King Sui. Ayah! Ayah! Yang lain juga menyambut King Sui dengan gembira. King Sui menepuk bahu beberapa anak nakalnya dan mengulurkan tangannya untuk menarik hidung putrinya dengan lembut sebelum berkata sambil tersenyum, "Hari ini, aku akan membantu kalian dengan melakukan pemeliharaan konstitusi pada kalian." Kekuatan Luan Luan terlalu menakutkan. Untungnya, dia memiliki fisik yang unik. King Sui ingat mengajarinya kepemilikan binatang surgawi, tetapi dia tidak tahu sejauh mana dia telah mengolahnya. Bentuk apa yang akan diambil oleh binatang surgawinya? Ini hanya sesuatu di masa lalu. King Sui pertama-tama membantu mereka dengan melakukan pemeliharaan konstitusi untuk memperkuat yayasan mereka. Ini adalah saat yang paling tepat untuk menstabilkan kekuatan pondasi mereka. Dengan melakukan itu bisa membantu meningkatkan kultivasi seseorang dalam kisaran yang sesuai. Mengenai seberapa banyak itu akan membantu meningkat, ini akan tergantung pada bakat yang dimiliki oleh masing-masing prajurit. Bahkan jika itu tidak berhasil meningkatkan tingkat kultivasi seseorang, orang yang melewatinya masih akan mendapat banyak manfaat. Itu seperti sebuah paviliun, terlepas dari berapa lantai yang dimilikinya, memperkuat fondasinya berarti memperkuat dasarnya. Pentingnya itu jelas, karena memperkuat fondasi dapat segera membantu menentukan ketinggian keseluruhan paviliun. Hal yang sama juga berlaku untuk kultivasi seseorang. Dengan kata lain, ini bisa dianggap sebagai peningkatan bakat seseorang. Pada dasarnya, Luan Luan tidak meningkatkan kekuatannya. Pemeliharaan konstitusi kali ini hanya semakin memantapkan fondasinya. Tidak hanya menstabilkan fondasi seseorang membantu mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi, itu juga akan meningkatkan kemampuan bertarung. Kualitas keseluruhan tubuh mereka akan meningkat, sama seperti bagaimana dasar sebuah bangunan diperkuat. Bangunan itu mungkin tidak tinggi, tetapi memperkuat dasarnya dapat membantunya menahan kekuatan destruktif seperti gempa bumi atau kekuatan alam lainnya. King Ming adalah orang terakhir yang King Sui melakukan pemeliharaan konstitusi. Selanjutnya, saat dia melakukannya, dia juga membantu memadatkan energi di dalam tubuh putranya. Ki Kaisar Kegelapan memiliki beberapa kesamaan dengan Ki Kaisar King Sui. Setelah terbentuk, itu akan menjadi kekuatan yang sangat dominan dan tidak akan mengalami perubahan lebih lanjut. King Sui berpikir dalam hati bahwa di masa depan, jika dia dan putranya bekerja sama, mereka akan menjadi pasangan yang menakutkan. Dia sendiri mampu melemahkan musuhnya sebesar 20%. Jika putranya ingin meningkatkan kekuatan sekutunya sebesar 20% lagi, bahkan tanpa memasukkan formasi King Sui dan Battle Gods Halo, mereka pasti akan menampilkan kekuatan yang menakutkan. Ini bahkan tidak termasuk buff dari Golden Scarlet Dragon Elephant dan Vajra Subdues Demons miliknya. Pemeliharaan konstitusi secara signifikan meningkatkan kekuatan King Ming. Itu meningkat lebih dari 3 kali lipat. King Ming memiliki salah satu fondasi yang paling rumit. Untuk King Ming dan King Zun, mereka hanya akan mengalami peningkatan kekuatan terbesar saat ini. Ketika mereka mencapai tingkat tertentu, pemeliharaan konstitusi hanya akan membantu mereka memperkuat basis mereka dan bukan kekuatan mereka. Siapapun akan mengerti bahwa memperkuat fondasi jauh lebih baik daripada meningkatkan kekuatan secara langsung. Baik King Zun dan King Yin mengalami peningkatan kekuatan 2 kali lipat. Adapun King Ming, itu juga 3 kali untuknya. Selanjutnya, ia juga memperoleh Ki Kaisar Gelap yang dominan. Dia telah melampaui sebagian besar orang ketika dia pertama kali memulai kultivasinya. Dia juga mengolah 9 langkah istana dan mengambil jalur assassin. Sekarang, King Sui bahkan telah mengajari mereka jari Phoenix. Jalan yang diambil King Ming persis seperti jalan yang pernah ditempuh King Sui di tahun-tahun itu. King Ming telah berhasil mengolah teknik pedang dasar ke tingkat yang sangat kuat. Dalam hal seni bela diri dasar, semua anak King Sui telah berhasil berlatih setiap satu dari mereka. King Sui sangat menyadari bahwa seni bela diri dasar adalah basis. Dengan kata lain, mereka adalah fondasi untuk membantu teknik tingkat yang lebih maju yang akan datang. Begitu mereka beradaptasi dengan mereka, mereka akan dapat mengubah bahkan hal yang paling busuk di dunia menjadi sesuatu yang ajaib. King Sui adalah contoh yang baik. Teknik dasar pedang yang ia lakukan tentu terlihat mempesona dan menarik perhatian orang.
Teknik pertempuran mungkin sangat penting, tetapi tanpa dao surgawi dan ranah yang sesuai, bahkan teknik surgawi terkuat pun akan menjadi sampah. Kultivasi Chang Feng juga cukup baik. Dia adalah orang yang sederhana dan jujur. Dia memiliki basis dan daya tahan yang baik, jadi dia cocok untuk pertempuran yang berkepanjangan. Mengetahui itu, King Sui mengajarinya langkah gajah sejak lama. Saat itu, inilah yang dipilih King Zi ketika dia membiarkan King Sui mendidik anaknya sendiri. Langkah gajah tidak dianggap sebagai langkah yang brilian, tetapi dari sudut pandang King Sui, tidak ada yang namanya teknik baik atau buruk, hanya ada pertanyaan tentang kesesuaian. Jika itu cocok untuk pengguna, tidak peduli seberapa rendah levelnya, pengguna masih dapat mencapai kesempurnaan dengannya. Tentu saja, mayoritas dari mereka akan memiliki keterbatasan mereka sendiri. Namun, dengan bakat yang cukup, seseorang masih bisa menembusnya. Pernah ada seseorang yang mengolah salah satu teknik pertempuran yang paling tidak berguna menjadi teknik surgawi. Itu adalah teknik surgawi yang unik untuk dirinya sendiri. Dengan kata lain, dia berhasil menampilkan efek teknik surgawi dengan salah satu teknik pertempuran yang paling tidak berguna. Teknik yang dikembangkan Chang Feng adalah langkah beruang King Sui, yang sebagian besar terdiri dari telapak beruang. Beruang mengandung daya tahan dan kekuatan yang cukup. Hanya saja King Sui membiarkan Chang Feng menggabungkan 9 langkah istananya dengan langkah beruang. Bear Dazzle serta Bear Clash semuanya adalah teknik pertempuran dengan kekuatan melukai yang hebat. Setengah hari berlalu begitu saja. King Sui telah mendapatkan cukup banyak dari hari ini. Lagi pula, dia berhasil meningkatkan kekuatan mereka beberapa kali, yang sudah merupakan prestasi yang cukup hebat. Bukan hanya karena bentrokan melawan klan Nalan, King Sui memutuskan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Bahkan jika semuanya baik-baik saja, King Sui masih berencana melakukannya. Peningkatan kekuatan menyebabkan King Zun dan yang lainnya sangat gembira. King Sui hanya melakukan pemeliharaan konstitusi untuk membantu anak-anak hari ini. Beberapa hari kemudian, dia melakukan hal yang sama untuk membantu yang lain. Mengingat bahwa dia baru saja melakukan pemeliharaan konstitusi pada mereka, mereka akan membutuhkan waktu untuk menstabilkan dan beradaptasi dengan kekuatan baru mereka. Oleh karena itu, King Sui memutuskan untuk meninggalkan halaman belakang. Sambil berjalan, dia mulai memikirkan Istana Raja Iblis, yang terletak di titik pertemuan tiga benua. Mau tak mau dia bertanya-tanya apakah Tantai Lingyan masih berada di Istana Raja Iblis. Tapi untuk saat ini, dia tidak bisa pergi menuju Istana Raja Iblis. Dia pikir dia harus menunggu. Dalam waktu sebulan, dia harus punya waktu untuk mengunjungi tempat itu. Begitu Tantai Lingyan muncul di benaknya, King Sui merasakan dorongan kuat untuk pergi dan mengunjungi Istana Raja Iblis segera. Sebelum ini, dia telah mendengar berita tentang Istana Raja Iblis. Dari situ, dia mengetahui bahwa Istana Raja Iblis akhir-akhir ini sangat sunyi. Ayahnya juga menyadari hal itu. Istana Raja Iblis dan dinasti Yan Agung, dinasti tempat ayahnya berada, telah membentuk aliansi. Ada juga dinasti Matahari Besar dan banyak lagi. Oleh karena itu, mereka memiliki posisi yang sangat dominan di sebagian besar wilayah tempat mereka tinggal. Klan Nalan pasti sudah tahu tentang semua ini. Tetapi melihat bahwa mereka mampu memaksa organisasi Tari Phoenix untuk bubar, tidak mengherankan bahwa mereka tidak takut pada dinasti Yan besar. Tapi sekarang, dari pandangan King Sui, organisasi Tari Phoenix juga merupakan eksistensi yang rapuh. Lagi pula, dibandingkan dengan sebelumnya, kekuatannya sudah meningkat secara signifikan. King Sui merasa jauh lebih aman mengetahui bahwa sama sekali tidak ada yang dia takuti di bawah tingkat Dao Surgawi. Sangat cepat, hari pertempuran tiba. Kali ini, hanya generasi muda dari kedua klan yang bertarung. Berita telah berhasil menyebar dengan cepat dan sekarang, semua orang tahu tentang itu. Karena klan King tidak menyebarkan berita, itu tidak lain adalah klan Nalan di belakangnya. Tampaknya klan Nalan memiliki keyakinan besar pada generasi muda klan mereka. King Sui merasa percaya diri setiap kali dia memikirkan anak-anaknya. Tampaknya setiap orang tua atau senior cenderung memiliki banyak kepercayaan pada generasi muda. Pada dasarnya, semua orang dari klan King hadir. Arena adalah salah satu yang terbesar di sekitar area tersebut. Itu terletak di alun-alun besar. Alun-alun sudah ramai. Ada beberapa area tertentu yang ditugaskan untuk klan aristokrat. Adapun klan King dan klan Nalan, mereka masing-masing memiliki paviliun khusus mereka sendiri. Mereka bisa duduk di sana dan menonton pertandingan dari jendela. Orang-orang yang menikmati perlakuan semacam ini termasuk klan Nalan, Yun Yang dan minoritas kekuatan yang tangguh serta klan. Ini disediakan, tentu saja, hanya jika mereka mau datang. Klan King ada di sini. Klan King memiliki cukup banyak orang di klan mereka.
Masing-masing dari mereka luar biasa, gadis-gadis cantik dan anak laki-laki tampan. Kedatangan mereka cukup menarik perhatian banyak orang. Yang terpenting, klan Qing juga memiliki pengaruh besar di aula masakan kekaisaran, karena itu adalah urusan King Sui. Banyak orang telah diberkati oleh klan Qing di masa lalu. Oleh karena itu, dengan hal seperti ini terjadi hari ini, banyak orang berharap bahwa generasi muda dari klan Qing akan mampu mengalahkan klan Nalan. Ini sangat biasa. Bagaimanapun, mereka semua telah diuntungkan dengan cara tertentu dengan bergaul dengan Qing Clan. Itu hanya akan menguntungkan mereka jika klan Qing kuat. Paling tidak, mereka akan menerima lebih banyak manfaat daripada jika klan Nalan adalah yang lebih kuat. Ada wasit untuk pertandingan kali ini. Yang mengejutkan semua orang, wasitnya adalah Yun Yijian. King Sui jelas tercengang ketika melihat Yun Yijian di atas dirinya sendiri. Tampaknya klan Nalan memiliki hubungan yang cukup baik dengan Yun Yang. King Sui ingat beberapa saat ketika dia menemukan Yun Yang. Juga, bagaimana kabar Tian Herenmo? Setelah berpikir sejenak, King Sui menyadari bahwa entah bagaimana, dia masih berhasil mendapatkan beberapa teman. Tian Herenmo pasti dianggap salah satunya. Adapun Yun Yijian, dia selalu merasa bahwa hubungan yang mereka bagikan terlalu realistis. Sebenarnya, tidak salah untuk bersikap realistis satu sama lain. Sebenarnya, itu adalah hal yang biasa dilakukan. Hanya saja King Sui merasa bahwa meskipun realistis, itu tidak boleh dilakukan dengan cara yang begitu jelas. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Mudah-mudahan, Yun yang memiliki mata yang bagus dan mampu membuat penilaian yang baik untuk dirinya sendiri. Yun Yijian memandang King Sui dan mengungkapkan senyum yang dipaksakan. Setelah itu, dia berkata, saya tidak punya pilihan. Hari ini, izinkan saya menjadi wasit Anda dan membahas tentang aturan pertandingan bersama Anda. Yun Yijian tidak banyak bicara. Tidak diketahui apakah ini ada hubungannya dengan King Sui atau faktor lain yang menyebabkan ini. Pernah suatu ketika King Sui sangat dekat dengan Yun Yijian. Karena dia tidak berhasil kembali sebagai teman, dia harus menebusnya untuknya. Itu bukan sesuatu yang besar. Ini membuat King Sui mulai bertanya-tanya apakah dia terlalu sensitif. Bagaimanapun, dia telah kembali. Lebih baik mengandalkan dirinya sendiri daripada mengandalkan orang lain. Berpikir sampai titik ini, dia mengungkapkan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. AST 1614 pertarungan antara generasi baru klan Qing dan klan Nalan 1. Sejak pengumuman dimulainya kompetisi, tidak ada yang naik ke atas panggung. Meskipun klan Nalan adalah orang yang menantang klan Qing dan itu mungkin hanya tantangan antara generasi muda, yang lebih muda masih mewakili klan mereka sendiri. Ini mungkin menyebabkan serangkaian masalah, mereka bahkan mungkin menyeret kedua klan ke dalam perang sebagai hasilnya. Melihat tidak ada yang naik, King Changfeng mengambil inisiatif untuk melakukannya. Dia tetap diam saat dia berdiri di atas panggung. King Changfeng memiliki sedikit kemiripan dengan King Xi. Mereka berdua memiliki sosok tinggi dan tinggi. Dia memiliki tampilan yang sangat jujur. Dibandingkan dengan King Xi, dia jauh lebih tampan. Saat tim lawan melihat King Changfeng naik ke arena, dengan sangat cepat, seorang remaja muda yang tampan juga mengikuti dan naik. Di wajah pemuda itu, masih ada beberapa memar. Meskipun mereka mungkin pingsan, mereka masih terlihat jelas. King Sui memperhitungkan bahwa dia adalah murid klan Nalan yang disakiti oleh King Ming. Nama pemuda itu adalah Nalan Lianheng. Dia adalah putra kelima dari kepala klan-klan Nalan. Namun, dia adalah putra hedonistik yang sempurna dari orang tua kaya. Meskipun dia mungkin memiliki kekuatan yang layak, dia tidak dapat mencapai daftar teratas murid terkuat di klan Nalan. Potensi yang dia keluarkan dari dirinya sendiri kecil. Meskipun begitu, dia masih anggota klan Nalan. Kehilangan wajahnya hanya berarti klan Nalan kehilangan muka. Banyak klan bangsawan seperti ini. Ketika anak-anak mengandalkan latar belakang keluarga mereka untuk menggertak orang lain, mereka tidak dapat merasakan dan mengalami kerendahan hati untuk diri mereka sendiri. Tetapi begitu mereka dipukul, mereka akan merasa seolah-olah klan mereka dihina dan kehilangan muka. Sejak saat itu, mereka akan menjadi lebih sombong dalam hal-hal yang mereka katakan. Misalnya, alasan mereka biasanya seperti, bahkan jika anggota klan saya salah, tidak ada orang luar yang bisa terlibat. Kesalahan adalah kesalahan, apa yang bisa kita lakukan untuk itu? Nalan Lianheng bukan tandingan King Ming, tapi dia pernah berselisih dengan King Changfeng sebelumnya. Meskipun mereka hanya mengepalkan tangan beberapa kali, dia yakin bahwa tidak akan ada masalah baginya untuk mengalahkan King Changfeng. Oleh karena itu, dia ingin mencari murid King Clan untuk melepaskan amarahnya dan mendapatkan kembali wajah untuk dirinya sendiri. Melihat Nalan Lianheng muncul, King Changfeng tidak tampak gugup.
Dia tersenyum dan berkata, apakah kamu baik-baik saja? Jangan menyesal datang ke pertempuran dengan cedera setelah Anda kalah sedikit kemudian. Petik 2. Sejak kapan aku terluka? Anda belum memiliki kualifikasi untuk melakukan itu. Ketahui batas Anda dan menyerah dan turun. Kalau tidak, Anda mungkin harus menyerah di tengah jalan ketika Anda dipukuli. Seberapa memalukan ini, untuk berpikir bahwa dia masih bisa memiliki kepercayaan diri yang begitu besar bahkan di depan King Changfeng. Kau tidak terluka, itu bagus kalau begitu. Saya pikir Anda. King Changfeng tertawa. Melihat King Changfeng yang jujur, King Sui tersenyum. Bocah itu mirip pamannya. Tidak hanya dia memiliki tampilan yang jujur, dia juga cukup cerdas. Itu hanya mengejutkan baginya untuk memiliki sifat yang jujur. Begitu King Changfeng mengangkat aura di sekujur tubuhnya, dia segera menyerbu ke arah Nalan Lianheng. Dia menyodorkan Arhat Fist di tangannya. Ini juga merupakan teknik tinju yang diberikan King Sui kepadanya. King Changfeng lebih condong ke jalur budidaya tubuhnya. Nalan Lianheng memandang King Changfeng yang mendekat dengan tatapan jijik. Dia segera mengeluarkan pukulannya. King Changfeng tersenyum. Meskipun itu tidak lama sejak terakhir kali mereka bertarung, dia tidak pernah berharap kekuatannya sendiri meningkat berkali-kali. Karena lawannya sangat arogan, dia mungkin juga membuatnya menangis dan meninggalkan panggung. Pada saat King Changfeng bersilangan tinju dengan lawannya, dia segera mengubah tinjunya menjadi telapak tangan beruang. Tamparan beruang. Pada saat itu, King Changfeng tiba-tiba meningkatkan kekuatannya dengan sepotong besar dan segera menamparnya dengan telapak tangannya. Nalan Lianheng tidak pernah berharap kekuatan King Changfeng meningkat secara dramatis hanya dalam beberapa hari. Perasaan itu mirip dengan ditekan oleh gunung. Ekspresinya berubah drastis. Meskipun dia bermaksud untuk menghindar, sudah terlambat baginya untuk melakukannya. Peng! Satu gerakan, hanya satu gerakan yang diperlukan Nalan Lianheng untuk jatuh dari panggung seperti layang-layang yang terputus. Dengan kekuatan mereka saat ini, tidak ada masalah bagi anak-anak untuk bertarung di atas panggung. Bagaimanapun, mereka masih cukup lemah dalam skema keseluruhan. Klan King sangat senang. Mereka semua terlihat memiliki senyum percaya diri namun tenang di wajah mereka. Banyak orang mulai bersorak untuk Changfeng. Mayoritas orang di sini semua berharap klan King muncul sebagai pemenang. Klan Nalan, di sisi lain, masih tenang baik secara fisik maupun mental. Mereka hanya sedikit terganggu. Bagaimanapun, klan King adalah orang yang mengirim kandidat mereka ke atas panggung terlebih dahulu. Tetapi bahkan dengan keunggulan ini, klan Nalan masih kalah. Ini entah bagaimana membuatnya tampak seperti klan Nalan itu bodoh. Pertandingan pertama sangat penting. Itu adalah pertandingan yang membantu meningkatkan moral tim. King Changfeng belum mengungkapkan semua kekuatannya. Juga dengan sangat cepat, orang berikutnya yang muncul adalah seorang remaja muda dengan pedang panjang. Dia tidak terlihat sekuat King Changfeng, tetapi dia juga memiliki tubuh yang cukup tangguh. Berdiri di sana, dia menunjukkan sikap yang mengesankan. Saat King Changfeng melihat pemuda itu, dia juga menjadi sangat serius. Di tangannya, dia memegang palu. Itu adalah palu yang cukup besar yang diberikan oleh King Sui dari kerajaan. Mereka semua berasal dari imbalannya. Dia memiliki banyak jenis senjata. Mereka termasuk senjata, tombak, pisau, pedang dan banyak lagi. Siapa yang mengira kamu, King Changfeng, sekuat ini? Biasanya kamu adalah orang yang sabar. Remaja itu berkata dengan nada acuh tak acuh. Nalan Wei, bisakah kamu berhenti banyak bicara? Murid-murid dari King Clan telah berinteraksi berkali-kali dengan Nalan Clan. Karena itu, mereka akrab satu sama lain. Meskipun demikian, mereka masih belum sepenuhnya memahami satu sama lain karena mereka tidak menyadari kekuatan sebenarnya masing-masing. Karena kamu sangat menantikan untuk turun panggung, aku akan membantumu mewujudkan keinginanmu. Nalan Wei menyerang King Changfeng segera setelah dia selesai berbicara. Nalan Wei berjalan di jalan yang mudah dan cepat. King Changfeng menyaksikan musuh mendekatinya. Sepertinya dia sudah terbiasa dengan serangan lawan. Dia segera mengayunkan palunya secara horizontal dan menyodorkannya dengan tiba-tiba. Teknik palu peleburan besi. Ini adalah teknik 1000 palu King Sui. King Zi, King Yu, dan King Changfeng telah mempelajari teknik ini sebelumnya. Ini adalah teknik yang paling mahir dilakukan King Changfeng. Saat itu, King Sui hanya memberitahunya bahwa begitu dia menguasai teknik palu, dia akan mampu mengalahkan Martial Saint Puncak atau bahkan beberapa orang yang lebih kuat. Hanya kata-kata itu yang membuatnya sangat percaya pada teknik palu. Selanjutnya, begitu dia cukup terampil dengan ini, dia akan bisa membuat senjata yang layak. Meskipun teknik 1000 palu mungkin tampak mudah, itu sebenarnya membutuhkan kultivasi sebelumnya dalam teknik pedang dasar.
Dia perlu mencapai keadaan di mana dia bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang ajaib. King Changfeng belum dapat mencapai keadaan ini tetapi meskipun demikian, dia masih merasa sedikit berhasil. Teknik 1000 palu tidak terlihat bagus secara visual. Paling-paling, hanya ada beberapa teknik yang akan terlihat berani dan kuat. Gerakan palu ini, horizontal slash, hanyalah sapuan horizontal dengan palu untuk memblokir serangan secara horizontal, meskipun namanya mengesankan. Hampir pada saat yang sama, dia juga memukulkannya ke arena yang menyebabkannya mendarat dengan tiba-tiba. Dia berhasil mengoordinasikan ki, tubuh, dan pikirannya bersama-sama. Serangan palu belaka itu telah memungkinkannya untuk mencapai aura yang cukup untuk memisahkan langit dan bumi. Beng! Sebuah suara keras datang. Kali ini, King Changfeng habis-habisan. Dia berhenti menyimpan kekuatannya. Nalan Wei dulunya jauh lebih kuat darinya. Bahkan sekarang, dia tidak yakin bahwa dia akan bisa mengalahkannya. Namun, dia merasa harus bekerja keras dan berjuang untuk kemajuannya. Dari prajurit yang terus-menerus menantang yang lebih kuat dari dirinya sendirilah seorang prajurit akan meningkat. King Changfeng bergetar sedikit karena dampaknya. Dia segera mengangkat palu di tangannya. Saat itu, tubuh King Changfeng juga mengikuti dan melengkung ke atas. Seolah-olah dia membungkuk dan berdiri dengan tiba-tiba. Gerakannya sangat eksplosif. Saat ini, kekuatan Nalan Wei hampir menyamai King Changfeng. Namun, ia memiliki kecepatan yang lebih besar. Oleh karena itu, King Changfeng sedikit dirugikan. Tetapi melalui pertempuran ini, King Changfeng menyadari bahwa dengan kecepatan yang lebih besar, seseorang akan mengklaim keuntungan total atas pertempuran. Pada dasarnya, Nalan Wei adalah orang yang menyerang sementara King Changfeng terus-menerus bertahan melawan serangannya. Kadang-kadang, dia akan keluar dari pertahanan dan serangannya. King Changfeng menerima luka di bahunya. Untungnya, itu tidak terlalu dalam. Pada saat lawannya mendekatinya, King Changfeng mempertahankan ekspresi yang sangat tenang. Dia tidak menjadi cemas hanya karena dia menderita cedera. Seperti biasa, dia terus bertahan. Dia tahu bahwa dia masih akan memiliki kesempatan jika dia terus melakukannya. Paling tidak, Nalan Wei tidak mungkin mengalahkannya dalam waktu singkat. Dengan waktu yang cukup, dia mungkin memiliki harapan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Kemenangan sangat penting bagi seorang pejuang. Itu akan membantu meningkatkan kepercayaan dirinya dan mengangkat semangatnya untuk berkultivasi. Ada sangat sedikit orang yang bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi setelah kegagalan yang mereka alami. Mayoritas orang hanya akan membangun kepercayaan diri mereka melalui kemenangan terus-menerus. Dengan menikmati kesenangan dari kemenangan dan keuntungannya, seseorang akan bekerja lebih keras untuk mengembangkan seni bela diri. Bahkan mungkin membantu meningkatkan wawasannya ke arah itu dan menerobos lebih mudah. Nalan Wei memandang King Changfeng, jika kamu terus berlarut-larut dalam pertarungan, kamu akan mulai berdarah lebih banyak dan akhirnya kalah. Sejauh ini cedera bukan apa-apa. Melihat, itu sudah berhenti berdarah. King Changfeng berkata sambil tersenyum. King Sui mengamati cucu tertua dari klan King. King Zun adalah putra tertua King Sui, tetapi King Changfeng adalah cucu tertua klan King. Selanjutnya, namanya juga diberikan oleh King Sui. Itu berarti, mengendarai angin dan puncak ombak. King Changfeng sangat mengagumi pamannya, King Sui. Dia akan melakukan apapun yang dia suruh. Sejak usia muda, King Sui juga menunjukkan perhatian yang mendalam padanya. Dia melihatnya setara dengan King Zun dan yang lainnya. Semua kultivasinya pada dasarnya dimodelkan setelah King Sui. King Sui juga cukup puas dengan sifat Changfeng. Sikapnya harus menjadi salah satu kelebihan terbesarnya. Dia mungkin bisa mencapai hal-hal di dunia seni bela diri di masa depan. Dia memiliki bakat yang layak. Bagaimanapun, King Sui telah menggunakan obat-obatan serta kekuatan surgawi untuk membantu meningkatkan kekuatannya sebelumnya. Nalan Wei bermaksud membiarkan King Changfeng mengacaukan dirinya sendiri. Dengan cara ini, dia akan dapat mengklaim kemenangan dalam waktu singkat. Hanya saja ketika dia menyadari bahwa metode ini tidak akan berhasil, dia tidak menemukan pilihan lain selain menyerang dan menyerang. Jika dia terus bertarung dan menekan keunggulannya, dia akan menyebabkan luka lawan terus berdarah. King Changfeng mencoba menanggung semua itu tetapi Nalan Wei tidak ingin terus menunggu. Dari pengetahuannya, King Changfeng bukanlah lawannya. Nalan Wei bertindak. Dia mulai mendaratkan serangannya terus-menerus seperti air yang mengalir melintasi sungai-sungai besar. King Changfeng berhenti bernapas dan menenangkan dirinya. Dia mulai terus-menerus memblokir serangan lawannya dengan palu besar, mengikuti gerakan tubuhnya. Mata King Sui menjadi cerah saat dia melihat ini. Siapa yang mengira bahwa bocah ini memiliki kemampuan yang layak untuk memahami keterampilan tertentu?
Sambil mengamati gerakan tubuhnya dan gerak kaki yang dia lakukan, King Sui terkejut mengetahui bahwa dia telah berhasil menemukan cara untuk mengoordinasikan kekuatan pinggangnya dengan kekuatan kakinya. Meskipun kelihatannya dia sedang mengayunkan palu besar, King Changfeng sebenarnya tidak terlalu menguras tenaganya. Dia menggunakan teknik di mana dia meminjam kekuatan yang dihasilkan dari momentum tubuhnya untuk mengerahkan kekuatan yang lebih besar. Biasanya, King Sui juga akan membiarkan dia berlatih tinju Tai Chi. Namun, dia tidak pernah bisa memahami esensinya. Meskipun dia mungkin terlihat sangat ahli dalam mempraktikkannya, dia tidak pernah bisa mencapai tahap memanfaatkan kekuatan lawannya dan membalasnya kembali ke arahnya. Tapi sekarang, dia tiba-tiba hampir tidak bisa memahami kekuatan semacam ini. Jauh di lubuk hatinya, dia sangat bahagia. Semakin dia menggunakannya, semakin dia terbiasa. Setelah bentrokan dengan pedang panjang Nalan Wei, dia merasa semakin terpelihara dengan kekuatannya. Dia perlahan menjadi lebih dan lebih terampil dalam hal itu. Selanjutnya, kekuatan serangannya sangat kuat. Nalan Wei menjadi cemas. Dia tidak percaya saat dia melihat peningkatan tekanan yang disebabkan oleh palu lawannya. Dia seharusnya terluka, jadi bagaimana mungkin dia menjadi lebih kuat dan lebih kuat saat pertempuran berlangsung. Dengan pemikiran ini di benaknya, dia menjadi terganggu dan bahunya dipalu oleh palu King Changfeng. Nalan Wei tidak sekuat King Changfeng dalam hal fisik tubuhnya. Pukulan King Changfeng cukup berat, dan Nalan Wei langsung terlempar keluar arena. Klan King sedang bergembira. King Sui dan banyak lainnya dapat mengatakan bahwa hasrat King Changfeng untuk pertempuran telah menyebabkan dia mencapai pemahaman baru dalam kekuatannya dan secara signifikan meningkatkannya. Nalan Wei hanya bisa dianggap tidak beruntung untuk hasil seperti ini. Dia seharusnya memenangkan pertandingan, tetapi dia malah kalah. Kalah 2 pertandingan berturut-turut telah menyebabkan klan Nalan kehilangan banyak muka. Seorang pria parubaya dari klan Nalan berkata dengan nada kesal, "Jian petik terbalik pergi." AST 1615 pertarungan antara generasi muda klan King dan klan Nalan 2. Meskipun cedera King Changfeng mungkin tidak terlalu serius, ketika dia berhenti bertarung, dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah kehilangan banyak darah. Dia mulai merasa sedikit pusing. Tepat pada saat ini, King Zun muncul di arena. Dia muncul hampir bersamaan dengan yang dilakukan remaja dari klan Nalan. "Saudara Changfeng, kamu terluka. Kenapa kamu tidak turun untuk mengobati lukamu dulu?" Volume King Zun cukup rendah. Meskipun begitu, banyak orang di bawah arena berhasil mendengarnya. Kata-katanya telah berhasil menutup mulut remaja di arena. "Saudara Zun, harap berhati-hati. Aku akan pergi sekarang." King Changfeng turun setelah dia selesai berbicara. King Zun sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan King Sui. Jika dia berada dalam inkarnasi King Sui sebelumnya, tingginya akan dianggap sekitar 1,9 meter. Jika tidak, dia setidaknya masih sekitar 1,85 atau 1,87 meter. Remaja di seberangnya juga cukup tinggi. Mereka berdua adalah pemuda yang sangat tampan. King Zun tampak maskulin dan rendah hati. Lawannya, di sisi lain, terlihat agak lembut dan pendiam. Dia menatap King Zun dengan mata yang menyenangkan. Karena klan Nalan sudah kalah dalam 2 ronde, kali ini mereka tidak boleh gagal. Mereka harus muncul sebagai pemenang dalam pertempuran ini. "Saya Nalan Jian. Saya menyapa Anda. Nama saya King Zun. Saya menyapa Anda." King Zun berkata dengan nada tenang. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia sudah menyadari siapa yang dia lawan. Dia adalah jenius dari klan Nalan. Selain itu, dia hampir 2 kali usia King Zun dan hampir setua King Sui. Meskipun mungkin itu masalahnya, dia masih dianggap sebagai salah satu anggota klan Nalan yang lebih muda. Itu mirip dengan generasi King Zun dan Luan Luan. Meskipun mereka berasal dari generasi yang sama, mereka sedikit tidak cocok satu sama lain. Luan Luan seharusnya dikeluarkan dari daftar dengan kekuatannya yang luar biasa. Adapun Nalan Jian, dalam hal kualifikasi usianya untuk mengambil bagian dalam pertandingan, itu dalam kisaran yang dapat diterima. Namun, dia sudah bisa dianggap sebagai senior bagi semua generasi muda dari klan King. King Zun mengeluarkan pedang panjang, begitu pula lawannya. Pedang dianggap sebagai senjata utama bagi semua prajurit, meskipun mungkin tidak sehebat tombak, setajam pisau, atau seberat palu. Pedang bisa digunakan untuk memotong, memilih, mengiris, setrum dan menusuk lawan. Pedang itu sendiri membawa kekuatan yang benar. King Zun mampu meningkatkan kekuatannya ke puncaknya dengan menggunakan pedang. Dia sangat menyadari bahwa pertempuran ini akan sulit. Bagaimanapun, dia masih sedikit lebih lemah dari lawannya. Namun, dia tidak mengungkapkan kegelisahan apapun, saat dia memutar energi alam di dalam dirinya. Nalan Jian juga tidak mengatakan apa-apa lagi.
Dia menyerang King Zun dengan pedangnya. Langkah kaki yang diambilnya sangat tidak konsisten, tidak teratur, dan tidak dapat diprediksi. Sepertinya dia hanya melakukannya. Mereka mengatakan bahwa keberuntungan berpihak pada yang berani. Dengan keduanya memiliki senjata yang sama, King Zun tidak akan memilih untuk bertahan secara langsung. Dia juga mulai bergerak dengan 4 tahap langkah. 9 langkah istana King Zun telah mencapai ranah langkah 4 fase. Dia memiliki 4 pilihan dengan setiap langkah yang dia ambil, yang membuatnya sangat gesit. 4 posisi mewakili 5 baris. 4 posisi juga bisa diambil dalam sekejap. Oleh karena itu, dari pandangan orang luar, langkahnya juga sangat tidak biasa. Faktanya, 9 langkah istana adalah teknik yang sangat tidak biasa. Meskipun dia mungkin hanya berkultivasi ke langkah 4 fase, dapat dilihat bahwa dia telah membangun fondasi yang kuat untuk itu. Dia sangat beradaptasi dengan langkahnya. Seolah-olah dia sudah cukup didorong olehnya. King Zun tahu bahwa belajar dengan cerdas akan lebih baik daripada belajar lebih banyak. Itu sebabnya dia bersikeras untuk tidak menerobos 9 langkah istana dan memilih untuk berhenti di langkah 4 fase. Dia ingin mendapatkan kendali penuh darinya. Ada cukup banyak orang dari klan King yang 9 langkah istananya telah mencapai langkah 5 elemen dan langkah 7 bintang. Tapi King Zun masih memilih untuk berhenti di langkah 4 fase. Dia memiliki sifat yang sangat tegas dan karenanya, dia tidak akan terpengaruh oleh lingkungan luar. Dia berpegang teguh pada pendapat dan prinsipnya yang teguh. Untungnya, dia tidak keras kepala dan bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Dia bisa dianggap sebagai orang yang cerdas. King Sui agak sangat puas dengan putra sulungnya. Kekuatan lurus di seluruh tubuhnya tidak lain adalah energi alam. Meskipun mungkin tidak dominan seperti energi Raja Dunia bawah King Zun, energi alamnya mampu menekan segala macam kekuatan. Satu-satunya masalah adalah sampai sejauh mana itu bisa ditekan. Itu kuat dan dominan. Itu bisa menghancurkan pada dasarnya apa saja dan segalanya. Bahkan King Sui sendiri menyadari bahwa energi alamnya sendiri tidak sekuat miliknya. Teknik dasar pedang. King Zun menggunakan teknik dasar pedang. Itu adalah teknik yang paling sederhana namun paling efektif. Saat itu, King Sui juga berhasil menciptakan reputasi besar untuk dirinya sendiri dengan teknik pedang dasarnya. Butuh 10 tahun untuk mengasah pedang, terutama pedang yang sangat tajam. Meskipun King Zun mungkin tidak adaptif seperti King Sui, dia telah mengasah pedangnya selama beberapa tahun sekarang. Ditambah dengan saran dan pengalaman King Sui, dan juga beberapa pelatihan tambahan seperti tinju tai chi dan langkah 4 fase, dibandingkan dengan King Sui dari masa lalu, dia lebih baik. Dalam hal bakat, King Sui akan mengakui bahwa dia hanya dianggap layak. Selain itu, banyak tekniknya yang diwariskan. Begitu mereka terbangun, mereka hanya cocok untuknya. Ditambah dengan waktu ekstra yang dia miliki di dunia, ini semua adalah faktor yang menyebabkan kesuksesannya hari ini. Dia tidak pernah menganggap bakatnya hebat. Faktanya, dia bahkan berpikir bahwa dia memiliki bakat yang lebih buruk daripada King Bei. Tapi sekarang King Sui kuat, dia telah menetapkan standarnya tinggi. Dia tidak bodoh. Kecerdasan tidak ada hubungannya dengan bakat. Untuk seorang pejuang, mereka yang terobsesi dengan seni bela diri biasanya memiliki bakat yang hebat, tetapi mereka tidak dapat digambarkan sebagai orang yang cerdas. Mereka hanya bisa dikatakan baik untuk beberapa hal. Pedang panjang di tangan King Zun seperti kilauan listrik. Itu secepat kilat. Setiap gerakannya tajam dan langsung. Lebih jauh lagi, dia juga mampu menyerang dari berbagai tingkatan. Ketika satu pukulan meleset, dia bisa melanjutkan untuk menyerang dari sudut lain. Ketika dikombinasikan dengan four passes step, dia cocok untuk digambarkan sebagai orang yang tidak dapat diprediksi. King Zun telah meningkatkan hal-hal yang dia kembangkan selama 2 tahun terakhir. Bentuk harimau, jari phoenix, gunung besi, dan banyak lagi. Teknik pedang terutama terdiri dari bagian pertama, tengah dan akhir dari teknik pedang dasar serta teknik pedang kombinasi. King Zun sangat berbakat dalam berlatih teknik pedang. Selain itu, dia juga baru-baru ini mulai memadukan jari phoenix-nya ke dalamnya. Jika dia bisa memadukan jari phoenix ke dalam teknik pedangnya, maka kekuatan teknik pedang dasarnya akan berlipat ganda. King Sui menikmati pertarungan dari bawah. Dia mengamati putranya bertarung di arena. Setiap kali dia melihatnya melakukan sesuatu yang akan mengejutkan penonton, dia akan merasa tersanjung. Nalan Jian juga bukan lawan biasa. Dia dianggap memiliki bakat luar biasa di klan Nalan. Saat pertempuran berlangsung, dia perlahan mulai terbiasa dengan gerakan King Zun. Dia lebih kuat dari King Zun. Dia juga sangat cepat. Langkah King Zun tidak konsisten, itulah sebabnya dia merasa sulit untuk mengalahkannya untuk saat ini. King Zun bertarung dengan sangat serius. Baginya,
Pertempuran yang sebenarnya sangat penting karena itu adalah cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan dan pengalaman seseorang. Tanpa dirinya sadari, kecakapan bertarungnya perlahan meningkat. Tiba-tiba, pedang Nalan Jian bersinar terang. Cahaya bersinar ke mata King Zun. Ini bukan senjata tersembunyi apapun, itu adalah cahaya murni. Kemunculannya yang tiba-tiba menyebabkan King Zun secara naluriah menutup matanya. Dia dengan cepat mundur juga. Seolah-olah Nalan Jian akan kehilangan kesempatan ini. Dia dengan cepat menyusul sosok King Zun dan tiba-tiba mempercepat pedang di tangannya. Dibandingkan sebelumnya, dia sekitar 30% lebih cepat. Ini mungkin salah satu teknik pedang kuat yang Nalan Jian sembunyikan. Seni rahasia pedang cahaya. Ini adalah salah satu teknik pedang klan Nalan. Itu tersedia untuk dipelajari bagi prajurit di bawah martial science. Cahaya itu tidak hanya bisa membuat korban pusing, tapi juga bisa membuat gerakan korban terhenti secara tiba-tiba. Tentu saja, hanya ada kemungkinan persentase ini akan berhasil. Tapi begitu berhasil, korban akan menerima kerusakan fatal. King Sui tidak bergerak. Dia menyaksikan pedang Nalan Jian menembus bahu King Zun. Dia bahkan menggunakan kekuatan batinnya untuk meledakkan King Zun keluar dari arena. Meskipun klan Nalan tidak menang secara adil, tidak ada yang bisa berkomentar tentang itu. Beginilah seharusnya seni rahasia saber cahaya. Selain itu tidak dianggap keluar jalur bahkan jika dia menggunakan senjata tersembunyi atau racun. Alasannya, semua butuh proses. Misalnya, memanfaatkan racun. Jika efek racun di dalam tubuh penginfeksi tidak diberi waktu untuk diaktifkan, atau korban memiliki perlawanan terhadap racun tertentu, itu akan sia-sia. Tidak ada yang tak terkalahkan. Hal yang paling dapat diandalkan adalah kekuatan. King Sui mengulurkan tangannya dan melepaskan kekuatan untuk meraih King Zun. Dia menusuk King Zun beberapa kali untuk membantunya menghentikan pendarahannya. Sebenarnya, cederanya tidak serius. Jika sebelumnya, lawan telah berusaha untuk membunuh King Zun, King Sui tidak keberatan mengganggu. Aturan tidak sepenting kehidupan anak-anaknya. Selain itu, aturan ditetapkan oleh para ahli. Jika aturan di sini telah menyentuh garis King Sui, dia tidak akan keberatan melanggarnya. Ayah, aku minta maaf karena membuatmu malu. King Zun berkata dengan nada kesal. Kamu telah melakukannya dengan baik. Kau itu seorang pria. Mengapa Anda menjadi emosional dari masalah kecil seperti itu? King Sui berkata sambil tersenyum. King Zun tahu King Sui tidak menyalahkannya atas kehilangannya. Meski begitu, dia masih menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak sekuat lawanku. Tapi aku merasa agak enggan kalah seperti itu. Apakah kamu merasa bahwa lawanmu mungkin telah menggunakan semacam teknik tercela? King Sui bertanya sambil tersenyum. King Zun mengangguk. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Saya selalu mengatakan bahwa kucing, tidak peduli licik atau jujur, selama mereka berhasil menangkap tikus, mereka akan dianggap sebagai kucing yang baik. Orang yang berhasil akan menjadi raja. Dalam deathmatch, tidak masalah metode apa yang digunakan setiap orang. Yang paling penting adalah memastikan bahwa Anda adalah orang terakhir yang bertahan. Saya tahu bahwa Anda mungkin tidak setuju dengan hal-hal yang saya katakan, tetapi beginilah seharusnya pertandingan yang mematikan. Tidak masalah metode mana yang Anda gunakan, hal terpenting yang harus dilakukan adalah memastikan kelangsungan hidup Anda. Dunia ini kejam. Kau itu seorang pria. Meskipun Anda mungkin harus jujur, Anda juga harus tegas dengan keputusan Anda. Terlalu banyak berpikir hanya akan membuat Anda rugi. Bagaimana jika Anda berada dalam pertandingan hari ini di mana itu tidak akan pernah berakhir kecuali satu pihak mati? Oleh karena itu, Anda harus ingat satu hal, tidak mudah untuk hidup. King Sui mengungkapkan senyum santai. Dia sadar bahwa insiden yang terjadi hari ini akan menyebabkan perubahan di hati King Zun, tapi dia tetap memilih untuk mengatakannya. Bukannya King Sui ingin membuatnya tercela, hanya saja dia ingin memberitahu dia betapa liciknya manusia. Bahkan jika dia jujur, itu tidak berarti bahwa orang lain akan melakukan hal yang sama. Seperti kutipan dari inkarnasi sebelumnya, seseorang seharusnya tidak pernah berniat untuk menyakiti orang lain, tetapi harus selalu waspada terhadap bahaya yang mungkin dilakukan orang lain padanya. Aku mengerti sekarang, terima kasih, Ayah. King Zun berkata dengan nada senang. Bocah bodoh, apakah kita perlu begitu formal satu sama lain? Saya bangga dengan kalian semua. King Sui berkata sambil tersenyum. Dia merasa senang turun dari hatinya. King Ming naik ke arena saat King Zun turun dari panggung. Dia berdiri tanpa ekspresi di depan Nalan Jian. Keduanya memiliki karakteristik yang mirip dalam hal penampilan mereka. Hanya saja sebagai perbandingan, King Ming terlihat lebih lembut dan pendiam. Itu memberi orang kesan bahwa dia sebenarnya sangat jahat. Di tangannya, dia memegang belati.
Itu adalah senjata yang pernah diberikan kepadanya oleh King Sui. Bahkan King Sui sendiri hampir melupakannya. Belati itu dianggap sebagai senjata yang tangguh. Di atasnya bersinar cahaya dingin yang mampu membuat seseorang gemetar. Nalan Jian secara naluriah menghindari mata King Ming saat mereka berinteraksi. Tindakan ini telah menyebabkan dia ditekan oleh King Ming dalam hal moralnya. King Ming tertawa kecil, ayo bermain. Saat King Ming selesai berbicara, dia menciptakan bayangan dari sosoknya saat dia menyerang Nalan Jian. Dia mengangkat belati di tangannya tinggi-tinggi. Namun, dia juga melakukan hal yang sama dengan tangannya yang lain. Ambil ini, hati-hati dengan senjata tersembunyiku. Nalan Jian terkejut. Dia dengan cepat memindahkan sosoknya ke samping dan memblokir serangan King Ming dengan pedangnya. Dia sudah menyadari senjata tersembunyi King Ming. Namun, King Ming hanya mencoba menakutinya dengan mengangkat tangan yang kosong. Ini telah menyebabkan dia benar-benar marah. Setelah memblokir serangan King Ming, dia segera menyerang King Ming. King Ming sekali lagi mengangkat tangannya, senjata tersembunyi. Setelah itu, dia dengan cepat menghindarinya. Sekali lagi, King Ming hanya membuatnya takut. Meskipun Nalan Jian tahu bahwa dia hanya mencoba menakutinya, dia masih menghindarinya secara naluriah. Itu selalu bijaksana untuk bermain aman. King Ming benar-benar licik. Tidak hanya dia cepat, belati aneh di tangannya juga merupakan alat yang cukup menakutkan bagi Nalan Jian. Nalan Jian tampaknya memiliki tekanan besar menghadapi King Ming. AST 1616 pertarungan antara generasi muda klan King dan klan Nalan 3. King Ming tidak memiliki senjata tersembunyi di tangannya. Setiap 2 kali dia menyerang lawannya, dia akan mengeluarkan senjata tersembunyi. Hanya saja setiap kali dia melakukannya, dia berusaha menakut-nakuti lawannya saja. Nalan Jian sangat berhati-hati. Dia berusaha menghindarinya hampir setiap saat. King Ming di sisi lain, akan mengambil kesempatan ketika dia mengelak untuk mencoba dan mendaratkan 2 pukulan. Ia berhasil membuat lawannya merasa gugup, meski hanya sedikit. Senjata tersembunyi. King Ming terus-menerus mencoba mengganggunya. Kali ini, Nalan Jian tampaknya tidak terpengaruh olehnya. King Ming mundur dan sekali lagi mengangkat tangannya, senjata tersembunyi. Kali ini, Nalan Jian menghindar dengan cepat. Tapi seperti sebelumnya, tidak ada apa-apa. Nalan Jian sangat marah. Bertarung seperti itu seperti bermain monyet di sirkus. Setiap kali lawannya mengangkat lengannya, dia harus menghindarinya. Seolah-olah dia mencoba melarikan diri. Tetapi setiap kali dia melakukannya, tidak ada yang muncul. Jika ada setidaknya sekali ketika King Ming melepaskannya, setidaknya orang akan berpikir bahwa dia mencoba untuk berhati-hati. Namun, tidak ada yang muncul. Ini hanya membuat orang berpikir bahwa dia sedang dipermainkan. Senyum King Ming tampak dingin. Dia tampak seolah-olah dia diremehkan dengan Nalan Jian. Nalan Jian sangat marah. Bahkan jika memang ada senjata tersembunyi, bukan berarti dia tidak yakin dia akan memblokirnya. Dia hanya mencoba untuk berhati-hati. Tetapi pada akhirnya, dia masih muda, begitu darah mulai mengalir di kepalanya, dia segera menyerang King Ming. King Ming tersenyum dan mundur selangkah. Sekali lagi, dia mengangkat tangannya, senjata tersembunyi. King Ming mundur dengan cara yang terampil. Saat mundur, dia terus-menerus mengangkat tangannya, senjata tersembunyi. Senjata tersembunyi. Senjata tersembunyi. Senjata tersembunyi. Senjata tersembunyi. Pada saat Nalan Jian berjarak sekitar 1 meter dari King Ming, dia merasakan mati rasa di lehernya. Rasanya seperti digigit nyamuk. Jarum setipis rambut banteng terlihat di lehernya. King Ming mengambil kesempatan ini untuk menamparkan Nalan Jian dengan belatinya keluar dari arena. Tubuh Nalan Jian terasa mati rasa. Dia membutuhkan waktu untuk mengaktifkan lightsaber-nya. Itu bukan teknik yang bisa dia gunakan kapanpun dia mau. King Ming membidik wajahnya dengan serangannya dan melukainya sampai dia menyemburkan seteguk darah. Dia bahkan kehilangan setengah giginya dari serangan itu. King Sui tersenyum. Entah bagaimana, kepribadian King Ming agak mirip dengan dirinya. King Ming sudah menyimpan dendam sejak dia melihat King Zun terluka. Terlepas dari teknik pertempuran seperti apa seni rahasia pedang cahaya itu, jika Anda diizinkan untuk menggunakannya, saya secara alami akan diizinkan untuk menggunakan racun dan senjata tersembunyi. Itu bagus sekali. Saya tahu selama ini bahwa anak nakal dari klan Nalan tidak berguna. Memikirkan bahwa dia akan membutakan lawannya untuk sementara dengan cahaya. Bahkan aku sendiri hampir dibutakan oleh cahaya itu. Bocah dari King Clan itu juga sangat jahat. Seperti kata pepatah, ada batu di setiap gunting. Itu benar. Bagaimana kedua klan akan bertarung satu sama lain tidak ada hubungannya dengan kita. Petik 2. Karena itu, King Clan masih merupakan klan yang ramah.
Pernahkah Anda melihat orang-orang dari klan King menindas orang lain dan mengambil keuntungan yang tidak adil dari yang lemah sebelumnya? Juga, saya akan berasumsi bahwa Anda tahu bahwa Imperial Cuisine Hall milik King Clan. Perlukah saya memberitahu Anda tentang bagaimana keadaan Imperial Cuisine Hall? Petik 2. Tepat, saya pribadi tahu orang tua dari King Clan. Dia akan selalu minum teh bersama kakek saya. Dia benar-benar pria yang hebat. Ada banyak orang di sini yang telah menerima berkah dari King Clan sebelumnya. Ada seorang nenek dari rumah tetangga saya yang sakit tapi tidak punya uang untuk berobat ke dokter. Ketika Imperial Cuisine Hall diberitahu akan hal itu, mereka menyembuhkannya tanpa memungut biaya apapun. Mereka bahkan berhasil mencarikan pekerjaan untuk anak-anaknya. Sekarang, seluruh keluarga mereka menjalani kehidupan yang luar biasa dan tidak perlu khawatir tentang pakaian dan makanan pokok. Ini memang kasusnya. Meskipun King Ming mungkin tampak jahat, tidak ada yang pernah melihatnya menggertak orang lain. Bahkan jika dia melakukannya, dia hanya akan melakukannya pada beberapa bocah manja dari klan aristokrat. Dia hanya menargetkan para pangeran dan tuan muda yang menggertak orang lain dengan mengandalkan latar belakang klan mereka. Melalui tindakannya, kekuatan eksternal mulai berkumpul menuju King Clan tanpa dia sadari. Sebenarnya, King Clan memiliki reputasi yang cukup baik di sekitar area ini. Salah satu alasan utamanya adalah karena keberadaan Imperial Cuisine Hall. Selain itu, King Clan juga dari waktu ke waktu, mendukung orang tua tanpa putra atau putri. King Clan tidak kekurangan uang, King Sui selalu sangat percaya pada kutipan, apa yang datang, pergilah. Orang-orang di sekitar arena berdiskusi dengan sangat keras. Secara alami, klan Nalan dapat mendengarnya. Ini menyebabkan mereka merasa sedikit kesal. Mereka sadar bahwa King Clan hanya berada di sini untuk waktu yang sangat singkat, tapi sekarang, sepertinya mereka berbagi hubungan baik dengan rakyat jelata serta beberapa klan aristokrat di sini. Jika mereka berada di sini lebih lama lagi, mereka akan mencapai lebih banyak lagi. King Ming dengan tenang berdiri di arena. Itu jika dia tidak pernah menggunakan teknik pertempuran yang kuat. Apa yang dia lakukan adalah berurusan dengan lawan-lawannya dengan cara yang sama seperti mereka menghadapinya. Selanjutnya, dia membuat klan Nalan merasa sedikit bodoh selama seluruh proses. Bagaimanapun, itu mirip dengan ketika seseorang berada dalam situasi di mana mereka menghindari dan menghadapi serangan pada waktu yang tepat. Kali ini, tidak butuh waktu lama sebelum seorang pemuda lain dari klan Nalan naik ke atas panggung. Untuk saat ini, semua orang berpikir bahwa ini mungkin akhir dari klan Nalan. Dalam waktu sesingkat itu, mereka telah menukar sejumlah peserta junior. Ini adalah seorang pria muda dengan tampilan yang lebih polos. Dia tanpa ekspresi dan tampak mengenakan pakaian biasa. Di tangannya, dia memegang pedang bambu. Secara keseluruhan, dia memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia adalah orang yang luar biasa. King Sui tercengang saat melihat pemuda itu. Dia adalah seorang pejuang dengan bakat yang layak. Sayangnya, dia tidak mempelajari teknik yang tepat. Dia seperti permata yang belum dipoles. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah tidak ada seorang pun dari klan Nalan yang mampu mengukirnya. Namanya Nalan Ping. Dia adalah putra tidak sah dari Nalan Zhenghong yang merupakan salah satu dari 3 bersaudara dari kepala klan-klan Nalan. Meskipun dia mungkin tidak memiliki status apapun di klan Nalan, dia menjalani hidupnya dengan sangat sederhana. Sejak muda, dia tidak pernah berniat untuk bersaing dengan orang lain dalam hal apapun. Dia juga mengenakan pakaian yang paling biasa. Meskipun begitu, dia memiliki kekuatan yang layak. Mungkin karena inilah dia berhasil tetap tinggal di klan Nalan. Namanya Nalan Ping. Namanya mewakili keinginannya untuk menjalani kehidupan yang sederhana. Ibunya adalah bawahan. Ketika hal semacam ini terjadi, dia sudah diusir oleh istri tertua Nalan Zhenghong. Nalan Ping menemukan ibunya tempat berteduh di luar. Untungnya, klan Nalan tidak terus menekan mereka. Nalan Ping masih muda, oleh karena itu, dia hanya bisa tinggal di klan Nalan untuk memastikan bahwa dia mendapatkan uangnya. Ibunya masih membutuhkan mereka untuk mencari nafkah. Dia tanpa ekspresi, sedemikian rupa sehingga selama beberapa hari, dia bahkan tidak berbicara satu kali pun. Dia dianggap sebagai orang aneh di klan Nalan, namun dia memiliki kekuatan yang besar. Selain itu, dia adalah putra satu-satunya Nalan Zhenghong, tidak ada yang mau memilihnya. Bahkan anak haram tetap akan dianggap sebagai anaknya sendiri. Nalan Zhenghong bukan kepala klan. Tapi dia memiliki status yang cukup tinggi di klan Nalan. King Sui tidak pernah menyangka akan menerima begitu banyak berita hanya dengan mengajukan pertanyaan kepada Nalan Ping. Tampaknya pemahamannya terhadap klan Nalan cukup kabur. Keduanya tidak mengatakan apa-apa. King Ming segera menyerbu menuju Nalan Ping.
Alasannya karena dia tahu jika dia tidak bergerak, Nalan Ping tidak akan bertindak. Begitu kedua belah pihak mulai bertarung, King Sui memperhatikan bahwa bocah dari klan Nalan itu cukup berbakat. Untuk berpikir bahwa dia berhasil mempelajari strategi tanpa bimbingan dari seorang master. Keterampilan untuk menjadi pasif dan melawan lawan bukanlah hal yang mudah untuk dipelajari. Bahkan King Sui tidak mengajarkan strategi generasi muda dalam pertempuran. Alasannya karena ini terkait dengan kepribadian seseorang. Untuk saat ini, King Yin adalah satu-satunya orang yang baru mulai mempelajarinya. King Sui hanya mengajari mereka bagaimana memanfaatkan kekuatan di seluruh tubuh mereka, seni pengalihan energi dan juga gerakan tubuh mereka. Strategi ini masih akan sangat berguna. Adapun kemampuan untuk menyerang hanya setelah lawan menyerang, itu mengharuskan pengguna untuk memiliki mentalitas yang sangat tinggi. Tidak mungkin bagi orang yang impulsif untuk mempelajarinya bahkan jika mereka mati. Untuk mempelajari ini, seseorang harus mengembangkan kesabaran dan sifat alami mereka. Nalan Ping merencanakan rute mundurnya sebagai cara untuk maju ke arah lawannya. Dia bersikeras mengambil langkah mundur setiap kali lawannya menyerang. Meskipun itu mungkin masalahnya, dia merasa bahwa dia perlahan-lahan membuat jalan ke depan. Dia tidak pernah bentrok pedang bambu langsung dengan King Ming. Sepertinya dia juga mengatur seni mengalihkan energinya dengan cukup baik. King Sui sedang mengamati Nalan Ping. Jika bocah ini dibesarkan dengan baik, dia pasti akan menjadi salah satu prajurit terkuat dalam hal Tai Chi dari generasinya di masa depan. Leluhur ini bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan leluhur dari inkarnasi sebelumnya. Serangan King Ming tajam seperti ular jahat dan ganas. Nalan Ping di sisi lain, tidak bisa melakukan apa-apa selain terus bertahan melawan serangannya. Keduanya sama-sama ditempatkan di dua sisi yang ekstrim. King Sui tidak khawatir saat dia menyaksikan pertempuran. Pertempuran semacam ini juga cukup baik karena dapat membantu King Ming mempelajari hal-hal baru. Saat King Ming mengangkat tangannya, sebuah jarum tipis seperti rambut banteng melesat keluar. Dia menggerakkan tubuhnya dan segera muncul di belakang Nalan Ping dengan cara yang misterius. Nalan Ping di sisi lain, menyipitkan mata dan memblokir belati King Ming dengan tangannya. Dia berhasil menghindari jarum perak dengan menggerakkan kepalanya ke samping. Tiba-tiba, belati King Ming mulai melonjak dengan energi gelap. Adegan mengejutkan muncul. Pedang bambu Nalan Ping sepertinya langsung terkorosi dan menghilang. Ini mengejutkan Nalan Ping. Meskipun pedang bambunya mungkin bukan senjata suci, pedang itu terbuat dari bambu hijau yang telah hidup selama 5.000 tahun. Itu jauh lebih kuat dari besi biasa. Selain itu, pedang bambunya memiliki kekuatan hidup, menyebabkan dia dapat menggunakannya dengan lebih mudah. King Ming tidak akan melepaskan kesempatan ini. Dia tiba-tiba mendekatinya dengan belati di lengan kanannya saat dia melakukan solitary rapid fist dengan lengan kirinya. Ditambah dia memiliki 9 istana langkah, dia berhasil mendaratkan serangan mendadak di Nalan Ping. Bagaimanapun, belati King Ming sangat menakutkan. Setelah sekitar 30 hingga 50 pukulan, dia terlempar keluar dari arena dari serangan siku yang mendarat oleh King Ming. Nalan Ping agak sedih ketika dia kembali ke klan Nalan. Pada saat ini, seorang pria dengan tampilan setengah baya berkata dengan lembut, kamu sendiri yang mengatakannya bahwa jika kamu kalah, kamu akan meninggalkan klan Nalan. Aku tahu itu, aku akan pergi hari ini. Nalan Ping berkata dengan tenang. Pergi ke kasir dan ambil sendiri 500 perak. Pria itu menghela nafas dan berkata, tidak perlu untuk itu, tapi terima kasih. Nalan Ping berbalik dan pergi. Orang parubaya itu adalah Nalan Zhenghong. Sambil menyaksikan sosok kesepian itu pergi sendiri, matanya terlihat sangat rumit. Setelah itu, dia menghela nafas lagi. Kakak ketiga, kamu melakukan ini untuk kebaikannya sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan bisa hidup sampai sekarang. Dia sudah dewasa sekarang. Bahkan jika dia tidak pergi, dia tidak akan tinggal di rumah lagi. Hal-hal hanya akan berubah menjadi lebih canggung saat itu. Seorang pria yang sangat mirip dengan Nalan Zhenghong berkata, aku tahu, tapi aku merasa kasihan padanya dan ibunya. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa bahkan jika dia tetap tinggal di klan Nalan. Akan lebih baik jika dia pergi lebih awal. Petik 2. Begitu seseorang dari klan aristokrat menjadi dewasa, mereka harus mulai berurusan dengan beberapa karir dan kultivasi mereka. Biasanya, begitu mereka menikah, mereka akan meninggalkan klan utama. Selain itu, ketika mereka memiliki bayi sendiri di masa depan, mereka akan menjadi cabang baru klan. Hanya garis keturunan langsung dari klan tertentu yang akan diminta untuk tetap tinggal di wilayah klan yang sebagian besar operasi pangkalannya dilakukan. King Sui merasa sangat senang melihat King Ming. King Ming tidak pernah ragu untuk melakukan apapun karena dia memiliki tujuan yang jelas tentang apa yang dia inginkan.
Dia memiliki perasaan yang kuat tentang hal-hal yang ingin dia capai. Dia juga cenderung melihat sesuatu dengan pendapatnya sendiri. King Sui merasa bahwa dia harus diawasi dengan hati-hati karena satu kekurangan dalam pendidikannya dapat menyebabkan dia berubah menjadi iblis. Setelah itu, dengan mengandalkan energi dan senjata tersembunyi Raja Dunia Bawah dan racun, King Ming berhasil memenangkan 3 pertempuran berturut-turut meskipun cedera yang dideritanya. Akhirnya, dia diambil alih oleh King Yin. King Yin menempuh jalan yang berbeda dibandingkan dengan kebanyakan orang. Dia memiliki 9 langkah istana yang kuat. Dia juga cukup terlatih dalam teknik Tai Chi-nya. Hal lain yang dia kembangkan adalah melodi. Inilah alasan mengapa King Sui setuju untuk membiarkannya naik ke atas panggung bahkan saat ini. Perwakilan klan Nalan saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Orang yang naik adalah seorang pemuda. Dia mungkin tampak berusia sekitar 13 tahun, tetapi usia sebenarnya seharusnya jauh lebih tua. Anak laki-laki itu mengenakan pakaian hitam. Dia tampak sangat serius dan tegas. Sambil menatap King Yin, dia sedikit mengernyitkan alisnya. King Yin sangat cantik. Wanita yang manis dan adil adalah apa yang selalu dicari oleh seorang bangsawan. Nalan Linfeng merasa sulit untuk meletakkan tangannya di atasnya. Meskipun begitu, dia tahu bahwa sangat penting bagi dirinya untuk mengalahkannya. Untuk semua yang Anda tahu, kejadian tak terduga bahkan mungkin terjadi di tengah pertandingan. King Yin tidak mengatakan apa-apa. Dia mengeluarkan sitar 5 senar yang diberikan King Sui padanya. Lengan bajunya bergoyang, dia tampak seperti peri yang berjalan di atas riak. Dia mulai melayang ke atas. Saat dia melakukannya, semacam energi spiritual mulai menyebar di sekitarnya. Itu seperti riak air. Sitar 5 senar di sisi lain, melayang di depan King Yin. AST 1617 pertarungan antara generasi muda King dan klan Nalan 4. Pada saat ini, Nalan Linfeng merasa bertentangan. Dia mengeluarkan pedang panjangnya, mengetahui bahwa ini bukan waktunya baginya untuk memiliki perasaan protektif terhadap lawan jenis. Keduanya tetap diam. Sebenarnya, Nalan Linfeng bermaksud untuk berbicara tetapi King Yin bahkan tidak repot-repot melihatnya. Nalan Linfeng adalah orang yang sombong. Dia tidak bisa mempermalukan dirinya sendiri di depan begitu banyak orang. Pada saat ini, King Yin sudah memegang 5 senar sitar. Zeng, suara yang kuat dan nyaring terdengar. Ini adalah Phoenix Cry Sonic Attack. King Yin dianggap sebagai salah satu orang paling berbakat dalam musik di kalangan generasi muda, bersama dengan King Yan. Namun, King Yan adalah tipe orang yang sulit untuk membunuh orang lain. Oleh karena itu, dia hanya berlatih untuk membela diri. Meskipun King Yin merasa sedikit enggan untuk menonjol, dia pasti memiliki kemampuan untuk melakukannya. King Sui memiliki harapan besar untuk putrinya ini. King Yin sekali lagi memetik sitar 5 senar. Sama seperti sebelumnya, suara yang dibuat dari kecapi 5 senar terdengar nyaring. Tapi kali ini, melodi itu seolah-olah menyentuh langsung ke hati seseorang, menimbulkan ketakutan pada mereka yang mendengarnya. Phoenix Cry Sonic Attack dapat digunakan untuk menyerang, bertahan, serta mendukung. Nalan Linfeng merajut alisnya. Dia mengayunkan pedang panjang di tangannya dan suara nyaring dari teriakan naga terdengar. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan teriakan naga yang sebenarnya, itu sangat realistis. Pedang menangis naga. Pedang di tangan Nalan Linfeng adalah pedang menangis naga. Itu mampu mengeluarkan teriakan naga di tengah serangan. Senjata itu sangat efektif melawan manusia dan binatang iblis. Oleh karena itu, Nalan Linfeng menghabiskan banyak upaya untuk membiasakan dirinya dengan pedang menangis naga. Tangisan naga dari pedang mampu membantu Nalan Linfeng mendapatkan kembali kejelasan. Sayangnya, dia jelas-jelas meremehkan Phoenix Cry Sonic Attack. Tangisan Phoenix mungkin tidak mengejutkan seperti tangisan naga, tetapi mereka adalah eksistensi dengan level yang sama. Lebih jauh lagi, Phoenix Cry Sonic Attack milik King Yin jauh lebih kuat daripada teriakan naga yang keluar dari pedang. Nalan Linfeng menyerang King Yin dengan pedangnya. Sayangnya, King Yin mengambang di langit seperti kelopak bunga. Dia tidak terlihat cepat, namun dia berhasil menghindari serangan itu, terus-menerus memainkan kecapi 5 senarnya pada saat yang bersamaan. Keringat berangsur-angsur berkumpul di dahi Nalan Linfeng. Phoenix Cry Sonic Attack membidik energi roh lawan. Selanjutnya, serangan itu juga menghabiskan kekuatan lawan, menurunkan daya tahan mereka dan membuat mereka takut. King Yin hanya memainkan sitar 5 senar miliknya. Dia tidak memulai serangan apapun. Dia bahkan tidak repot-repot melihat Nalan Linfeng. Dengan mengandalkan penguasaan hebat yang dia miliki atas gerak kakinya, dia terus-menerus bergerak di langit. Dari sudut pandang Nalan Linfeng, meskipun melodinya terdengar sangat indah, dia juga berada dalam situasi yang sulit karena melodi itu. Namun, dari pandangan penonton,
mereka tidak bisa tidak menikmati melodi yang harmonis. Kekuatan pembunuh suara hanya diarahkan ke Nalan Linfeng. Nalan Linfeng enggan meninggalkan hal-hal sebagaimana adanya. Pedang menangis naga mengeluarkan teriakan naga yang keras dan jelas. Nalan Linfeng tiba-tiba tampak menggunakan steroid saat dia tiba-tiba menyerang King Yin dengan kecepatan yang luar biasa cepat. King Yin mengayunkan tubuhnya, memainkan nada mendadak dengan sitar 5 senarnya. Teriakan Phoenix bernada tinggi dipancarkan. Seolah-olah itu bisa menembus bahkan langit itu sendiri. King Yin mundur dan tiba-tiba menendang dengan kaki kanannya. Hanya ada bayangan yang tersisa di udara bersama dengan suara ruang yang terkoyak. Tendangan mendarat di lengan Nalan Linfeng. Tendangan yang mampu memecahkan batu dan membelah gunung menyebabkan Nalan Linfeng mendengus, menjatuhkan pedangnya ke arena saat suara patah tulang yang jelas terdengar. Tangisan Phoenix yang bernada tinggi sebelumnya menyebabkan gangguan pada sens spiritual Nalan Linfeng. Selain itu, tendangan King Yin bukanlah tendangan biasa. Itu adalah salah satu gerakan pembunuh dari bentuk harimau. Tendangan Tail Whip Harimau. King Yin berhenti bergerak. Ini karena jika Nalan Linfeng adalah orang yang bijaksana, dia akan tahu bahwa dia telah kalah dan bertindak sesuai dengan itu. King Sui mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Dalam hal kondisi mental, King Yin memiliki salah satu pikiran paling tenang di antara saudara-saudaranya. Kali ini, tidak ada ketegangan tentang bagaimana Nalan Linfeng dikalahkan. Nalan Linfeng tetap diam. Sebelum ini, King Ming telah berhasil mengalahkan beberapa orang dari klan Nalan. Sejak awal, klan Nalan hanya berhasil memenangkan satu pertandingan. Selanjutnya, mereka menang dengan mengandalkan seni rahasia pedang cahaya. 10 pertandingan telah diperjuangkan, namun mereka hanya berhasil memenangkan satu. Ini benar-benar memalukan. Namun, pemenang kompetisi tidak ditentukan oleh berapa kali peserta menang. Itu ditentukan oleh siapa orang terakhir yang berdiri di arena. Klan Nalan mungkin marah tetapi mereka mampu bertahan dan terus bertarung. Jika ada junior yang ingin naik ke arena, mereka akan mengizinkannya selama mereka dalam kondisi yang tepat untuk melakukannya. Bukan hal yang buruk untuk memiliki pertandingan yang sebenarnya karena mereka akan mendapatkan pengalaman. Itulah mengapa mereka menderita begitu banyak kerugian. Manfaat yang diperoleh anggota klan King dari pertempuran ini jauh lebih signifikan daripada klan Nalan. Namun, King Sui sangat menyadari bahwa beberapa peserta berikutnya akan menjadi anggota terkuat di antara generasi muda klan Nalan. King Sui tidak khawatir karena dia menyuruh Luan Luan mengawasi situasi. Selanjutnya, King Yin juga berhasil mencapai level yang layak di 9 langkah istana. Jika bukan itu masalahnya, King Sui tidak akan membiarkan putrinya yang berharga mengambil risiko seperti itu. Kontestan berikutnya adalah seorang gadis dengan kuncir kuda. Dia memiliki sosok yang tinggi dan ramping. Pakaian prajurit yang dia kenakan membuatnya tampak heroik dan cantik pada saat yang sama. Namun, dia jelas dikalahkan oleh kecantikan King Yin. Gadis itu memegang cambuk. Melihat itu, King Sui teringat inkarnasi sebelumnya. Dengan pakaian dan cambuk itu, menambahkan kuncir kudanya yang tinggi dan tegak, dia tampak seperti ratu legendaris. Dia tidak bermaksud ratu dari dunia ini, maksudnya jenis ratu yang hanya bisa dilihat dalam inkarnasi sebelumnya. Nalan Yunduo. Gadis itu berkata kepada King Yin. King Yin. King Yin berkata perlahan. Ketenangan dan kemurahan hati King Yin cenderung membuat orang lain merasa tertekan. Tekanan semacam ini akan membuat lawannya merasa mereka tidak berada di level yang sama dengannya dan karenanya, akan sulit atau hampir tidak mungkin bagi mereka untuk menang. Mentalitas gadis itu dianggap cukup kuat, mengatupkan giginya sambil berkata, hati-hati. Cambuk di bawah kaki Nalan Yunduo dipenuhi dengan lampu hijau. Sosoknya menjadi agak kabur. Apa yang terjadi selanjutnya adalah dia menyerang King Yin seperti daun willow yang mengambang bersama angin. Cambuknya masih bersinar dengan lampu hijau saat dia menyerang ke arah King Yin. Cambuk panjang yang lembut langsung menjadi lurus seperti pedang tajam, saat menembus ke arah King Yin. King Yin memainkan sitar dengan satu tangan saat dia mengeluarkan pedang panjang seputih salju dengan tangan lainnya. Dia menyambut cambuk yang masuk dengan pedangnya. Dengan satu gerakan, dia segera menjebak cambuk dalam pusaran. Nalan Yunduo sangat prihatin dengan sitar di tangan King Yin. Dia ingin segera menghancurkan sitar 5 senar. Dia melihat saat cambuknya ditekan oleh King Yin. Dia tiba-tiba menarik cambuknya kembali dan dengan cepat mencambuknya ke arah King Yin lagi. Kali ini, tidak ada gerakan mencolok dan dia hanya menyerang dengan keras. Nalan Yunduo sadar bahwa dia lebih kuat dari King Yin. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menggunakan cara yang paling efektif dan langsung untuk mengalahkan King Yin. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin banyak kerugian baginya. Secara alami, King Yin tidak akan bertemu langsung dengan lawannya. Dalam sekejap,
dia mundur sejauh 3 meter. Tetapi pada saat ini, Nalan Yunduo mengungkapkan senyum licik. Cambuk yang dia lepaskan sepertinya hidup. Itu secara instan diperpanjang 3 meter dan mendekati King Yin sekali lagi. King Yin menyaksikan cambuk itu mendekat. Serangan cambuk sangat sulit diterima. Tapi King Sui telah mengajarinya sebelumnya bahwa ketika menangkis serangan cambuk seperti ular, seseorang harus menyerang posisi kritisnya. Itu akan mengurangi kekuatan cambuk dan juga akan menghambat fleksibilitasnya. King Yin memukul cambuk dengan posisi 7 inci. Meskipun metode ini tampak mudah, lokasi yang tepat untuk dipukul adalah subjektif. Selain itu, lawan tidak akan membiarkan Anda memukul sesuka hati. Oleh karena itu, sebenarnya cukup sulit untuk melakukan serangan seperti itu. Zeng zeng. King Yin memainkan sitar dengan satu tangan sementara tangannya yang lain memegang pedangnya. Langkah-langkah yang dia ambil indah dan gesit namun juga memberi orang perasaan dominasi. Yang mengejutkan semua orang, dia berhasil sepenuhnya menekan Nalan Yunduo hanya dalam waktu singkat. Aspek paling kuat dari bentuk harimau terletak pada kemampuannya untuk mendaratkan serangan terus-menerus. Begitu seseorang mendapat keuntungan dalam pertempuran, mereka akan dapat terus menekan lawan mereka. Pada saat ini, King Yin seperti harimau cantik yang turun. Dia hanya menampilkan keanggunan bentuk harimau dan bukan tekniknya. Jika seseorang hanya fokus pada pertahanan, pasti ada kesalahan. Oleh karena itu, pepatah di mana pelanggaran adalah bentuk pertahanan terbaik. Namun, Nalan Yunduo benar-benar ditekan oleh King Yin dan tidak punya pilihan selain bertahan terus-menerus. Dalam kecerobohan, pergelangan tangannya tiba-tiba ditusuk oleh King Yin. Cederanya cukup serius, di mana pedang itu hampir menembus pergelangan tangannya. King Yin tidak punya niat untuk membunuh siapapun. Oleh karena itu, dia tidak menindaklanjuti dengan serangan lain, dengan cepat meningkatkan jaraknya dari lawannya dan membiarkan yang lain membuat pilihan. Nalan Yunduo meninggalkan arena dengan kekecewaan, tampaknya tidak menyadari darah yang menetes dari pergelangan tangannya. Saat satu pihak merayakan, yang lain tertekan. Seorang tetua dari klan Nalan melihat ke langit dan berkata dengan lembut, "Cier, naik ke atas panggung." Seorang pria yang tampak konyol muncul di atas panggung. Dari penampilannya, dia tampak agak lambat. Namun, matanya sangat jernih. Dia adalah anggota dari generasi muda klan Nalan yang terobsesi dengan seni bela diri. Namanya Nalan Chi. Dia tidak tua, tapi dia juga tidak semuda itu dan mungkin 2 kali lipat usia King Yin. Meskipun usianya, ia masih dianggap sebagai salah satu generasi termuda di klannya. Beginilah cara dunia seni bela diri bekerja. Setiap orang di bawah 100 tahun akan dianggap sebagai generasi muda dan 60 tahun dianggap sebagai muda. Ini berbeda dari orang biasa, yang biasanya memiliki rentang hidup yang lebih pendek. Namun, rentang hidup mereka masih mencapai sekitar 200 tahun. Semua orang di benua itu menua dengan lambat dan ini ada hubungannya dengan energi spiritual di lingkungan. Oleh karena itu, Nalan Chi dianggap masih sangat muda. Dia membawa pedang tanpa sarung di punggungnya. Begitu King Sui melihat pemuda itu, dia sudah tahu bahwa King Yin bukan tandingannya. Mereka berada di level yang sama sekali berbeda. King Yin membuka matanya yang indah, menyimpan pedang panjang di tangannya. Setelah itu, dia perlahan mengulurkan tangannya dan mulai memetik sitar 5 senar. Zeng zeng. Yang mengejutkan semua orang, Nalan Chi sama sekali tidak terpengaruh oleh suara-suara itu. Seolah-olah dia bahkan tidak mendengarnya. King Sui sekarang memahami kegilaan orang ini dengan seni bela diri. Semua orang menyebutnya idiot. Tapi ada keuntungan juga. Salah satu sifat yang paling menonjol yang dia miliki adalah bahwa dia tidak memperhatikan hal-hal eksternal. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa dia tidak pernah mendengar atau melihat apapun. Tidak ada yang bisa mengganggunya. Bagi orang seperti itu, seolah-olah dia hidup di dunianya sendiri dan tidak menderita gangguan apapun. King Yin juga memperhatikan masalah ini. Setelah menyadari situasinya, dia segera menyingkirkan sitar 5 senarnya. Nalan Chi akhirnya bergerak. Hanya dari cara dia bergerak, orang sudah bisa mengatakan bahwa dia berada di level yang sangat berbeda dibandingkan dengan yang sebelumnya. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, King Yin tidak dapat menghindari serangannya. Seolah-olah serangannya mutlak. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba menghindar, dia tidak bisa. Karena itu masalahnya, dia menyerah mencoba menghindari mereka, dengan cepat menyerang dengan pedang panjangnya. King Yin menyerang dengan pedangnya, meminjam kekuatan dari serangan untuk mundur lebih dari 200 meter. Wajahnya merah. Kesenjangan dalam kekuatan terlalu besar. King Sui merasa sedih melihat putrinya seperti itu. Tepat pada saat ini, sesosok muncul di antara King Yin dan Nalan Chi. "Luan Luan, Yin petik terbalik kamu bisa istirahat sekarang,
aku akan menangani sisa pertarungan. Dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar, King Yin hanya akan mengalami cedera dan tidak mendapatkan manfaat apapun. Karenanya, tidak perlu baginya untuk terus bertarung. Luan-Luan muncul jauh lebih disukai daripada melihat King Yin mengaku kalah atau dikalahkan. AST 1618 tanpa kesulitan, penampilan Pak Tuan Alan. King Yin tidak menderita banyak luka, tapi dia tampak sedikit putus asa ketika dia berjalan ke King Sui. Tidak peduli apa, seseorang tidak akan merasa bahagia karena kehilangan. Matanya tampak sedikit merah ketika dia melihat King Sui. Ayah, apakah aku mengecewakan? King Sui tersenyum dan meraih tangan putrinya, gadis bodoh. Kebanggaan terbesar ayahmu adalah keluarga ini. Kalian semua adalah kebanggaanku. Tapi aku kalah. Meskipun King Yin agak jauh dari urusan duniawi, dia masih bersemangat untuk melakukannya dengan baik. Ini juga yang membedakan dia dan King Yan. Selain beberapa teknik bela diri yang diwajibkan oleh King Sui untuk dipelajarinya, King Yan akan menghabiskan seluruh waktu luangnya untuk menggambar, musik, dan aktivitas lainnya. Dia sangat senang. King Sui tidak memaksa salah satu dari anak-anaknya. Karakter King Yan tidak cocok untuk pertempuran dan dia hanya membuatnya mengolah teknik yang diperlukan untuk memperkuat tubuhnya dan meningkatkan umurnya. King Yin tersenyum dan memeluk King Sui. Dia memiliki keterikatan yang kuat dengan ayahnya. Meskipun mereka tidak menghabiskan banyak waktu bersama ketika dia masih muda, kehadirannya sebagai ayahnya selalu sangat jelas. Ayahnya menyayangi anak perempuan daripada anak laki-laki saat dia mengatakan bahwa lebih baik memanjakan anak perempuan dan memukuli anak laki-laki lebih banyak. King Sui tidak benar-benar memukuli anak-anak ini sebelumnya, tetapi ketika dia berbicara tentang mereka, dia juga akan memberi mereka beberapa manfaat, terutama ketika itu untuk putrinya. Selama mereka membicarakan sesuatu dan dia bisa memuaskan mereka, dia akan melakukannya. Seperti kata pepatah, anak laki-laki harus dibesarkan dengan gaya hidup miskin dan anak perempuan dengan gaya hidup kaya. Dia menanamkan pada anak-anaknya pandangan hidup dan dunia yang paling cocok untuk masa umum. Tanpa disadari, semua anaknya telah dewasa. King Sui kadang-kadang merasa seperti sedang bermimpi. Dia masih dianggap sangat muda di dunia ini dan orang lain seusianya cenderung belum mengatur keluarga mereka sendiri. King Sui tidak menyesal. Tidak masalah apakah dia memulainya lebih awal atau lebih lambat. Dia merasa bahwa ini adalah cara terbaik untuk melakukan sesuatu. Dia memegang salah satu tangan putrinya. King Yu juga datang dan mengambil tangan King Sui yang lain, tersenyum seperti rubah kecil. Las, ada apa? Kenapa kamu tersenyum seperti itu? Ketika King Sui melihat senyum King Yu, seolah-olah dia melihat Huoyun Liu Li sebagai gantinya. King Yu sangat mirip dengan Huoyun Liu Li, baik dalam penampilan maupun karakter, penuh dengan ide-ide lucu. Ayah, lihat, itu klan Baima. Gadis itu adalah nona muda klan Baima. Putramu sudah membaca buku-buku bagusnya. King Yu tersenyum dan berkata. King Sui merasa sangat tidak berdaya. Dia mengikuti pandangan King Yu ke Baima klan dan melihat gadis itu juga, dia adalah seorang gadis yang seperti salju, tampak sangat pendiam. Dia tampak lebih dewasa daripada anak-anak lain seusianya. Tatapannya jernih dan tenang, dengan sedikit ketidakpedulian. Kesan pertama King Sui terhadap gadis ini adalah baik. Tidak heran jika putranya menyukainya. Saat ini, King Sui merasa ragu apakah King Ming sengaja ingin membuat klan Nalan merasa jijik. Dari masa lalu, putranya ini akan melakukan hal serupa, tetapi saat itulah karakternya belum terbentuk. Meskipun karakternya tidak sepenuhnya terbentuk, setidaknya, itu jauh lebih baik dari sebelumnya, sedikit berkembang. Ayah, King Ming berbohong. Dia sangat menyukai nona muda dari klan Baima itu. King Ming tidak ada di sana. Dia telah kembali ke kamarnya untuk beristirahat, jika tidak, dia pasti akan cemas dan menghentikan King Yu. Ketika King Sui mendengar ini, dia tertawa, dia sepertinya sering menyukai orang lain. Ayah pintar, ini benar-benar masalahnya. Namun, kali ini yang terlama sejauh ini. Sepertinya kali ini nyata. King Yu tertawa. Pada saat ini, pertempuran di arena sudah dimulai. Namun, tidak ada yang perlu diperhatikan, karena Luan-Luan telah memukul Nalan Chi dari arena dengan satu pukulan. King Sui tidak terkejut sama sekali. Kemampuan Luan-Luan bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh orang-orang dari generasinya. Kemudian, tiga lainnya naik berturut-turut. Mereka semua termasuk yang terkuat di antara generasi muda klan Nalan. Namun, masih belum ada ketegangan. Tidak satu pun dari mereka yang bisa menahan lebih dari 3 gerakan. Tidak ada orang lain dari klan Nalan yang naik lagi. Mereka akan menempatkan diri mereka melalui penghinaan. Tetua klan Nalan tahu bahwa gadis muda dari klan King ini tidak hanya kuat tetapi juga memiliki banyak pengalaman pertempuran.
Dia bukan seseorang yang bisa dilawan oleh orang lain dari generasinya. Klan Nalan tidak bisa menerima hasil ini. Mereka tahu bahwa gadis dari klan King ini adalah perwakilan terakhir mereka. Ada satu orang terakhir dari klan Nalan yang cocok untuk pertarungan ini. Itu adalah adik bungsu dari kepala klan mereka. Dia hampir berusia 70 tahun. Meskipun dia tampak sangat muda, dia juga sangat kuat. Ketika orang ini naik, banyak orang tersentak. Itu karena Nalan Zhengming dikenal luas. Dia bukan dari generasi muda dan sebaliknya, 8-10 tahun lebih tua dari generasi ini. Dia tampak seperti bagaimana orang-orang dari kehidupan King Sui sebelumnya pada usia 27 atau 28 tahun. Klan Nalan benar-benar tidak tahu malu. Untuk berpikir bahwa mereka mengirim seseorang dengan senioritas yang lebih tinggi untuk berpartisipasi dalam pertempuran di antara generasi muda. Jika mereka tidak mampu untuk kalah, maka mereka tidak boleh berpartisipasi. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa hanya karena dia terlihat lebih muda, dia dianggap sebagai salah satu generasi yang lebih muda? Saya telah melihat banyak orang yang tidak tahu malu, tetapi saya belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu ini. Nalan Zhengming ini juga dianggap sebagai salah satu generasi muda. Dia adalah yang termuda di antara kepala klan Nalan dan hanya 3 tahun lebih tua dari yang tertua di generasi muda klan Nalan. Jika pamanmu tidak lebih tua darimu, apakah kamu berencana membuatnya memanggilmu sebagai paman? Orang yang berbicara sebelumnya terpaksa memakan kata-katanya dan tetap diam. Saya Nalan Zhengming. Bisakah saya ambil bagian? Nalan Zhengming tersenyum dan berkata kepada Luan Luan. Luan Luan memandang Nalan Zhengming, tidak ada orang lain dari klan Nalan. Tidakkah menurutmu lebih memalukan jika kamu keluar? Luan Luan sendiri juga seorang iblis kecil ketika dia masih muda. King Sui tahu bahwa dia tidak akan kalah. Karena itu, dia tidak melakukan gerakan apapun. Meskipun saya bukan dari generasi muda klan Nalan, usia saya tidak jauh lebih tua dibandingkan dengan mereka. Ketika saya di luar, saya juga bergaul dengan orang-orang dari generasi Anda juga. Nalan Zhengming tidak marah, tetapi sebaliknya, berbicara dengan sikap yang luar biasa. Saya sebenarnya tidak terlalu ingin bersama orang lain dari generasi saya. Itu karena mereka masih kecil. Apa yang dikatakan Luan Luan tampak seperti tamparan di wajahnya, tetapi Nalan Zhengming terkejut dan tidak yakin harus berkata apa. Jika Anda benar-benar ingin berkelahi, saya akan memberikannya kepada Anda. Jika Anda kalah, klan Nalan akan benar-benar dipermalukan. Luan Luan terus memberikan tekanan pada Nalan Zhengming. Di bawah tekanan besar, kebanyakan orang akan berkinerja buruk dan hanya sebagian kecil yang akan meledak di bawah tekanan dan mengeluarkan kemampuan luar biasa. Klan Nalan mampu untuk kalah. Apalagi kemampuan generasi muda tidak bisa mewakili kemampuan klan. Bagaimana menurutmu? Nalan Zhengming mencoba mengubah topik pembicaraan. Apa artinya bagi masa depan klan jika tidak ada penerus? Jika tidak ada orang yang menggantikan klan Nalan, siapa yang akan menghargai klan Nalan? Luan Luan agak terlalu kejam dengan pernyataan ini. Apa yang dia maksud dengan tidak ada penerus? Bukannya klan Nalan tidak memiliki keturunan. Bagi seorang kultivator, agar junior tidak berguna, itu berarti mereka tidak memiliki penerus. Kata-kata Luan Luan pada dasarnya melabeli para junior dari klan Nalan sebagai tidak berguna. Selain itu, mereka telah dipukuli habis-habisan oleh junior King Clan. Akan sangat sulit bagi mereka untuk menghilangkan label ini dalam waktu singkat. Nalan Zhengming juga sangat marah, tetapi dia berkata dengan tenang, kalau begitu mari kita mulai. Luan Luan tersenyum dan mengangguk. Token yang seperti pedang muncul di tangannya. King Sui melihat dan melihat bahwa itu adalah medali Raja Binatang yang dia berikan padanya di masa lalu. Dia tidak menyangka bahwa itu akan menjadi senjata Luan Luan sekarang. Nalan Zhengming bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan generasi muda. Dia dianggap sangat kuat. Sangat disayangkan dia bertemu Luan Luan. Luan Luan tidak ingin membuang waktu bersamanya dan segera memanggil banyak binatang iblisnya. Tikus pemakan bumi, sapi es lapis baja mistik, rusa roh, beruang batu lapis baja surgawi, dan banyak lainnya muncul. Mereka kemudian menyerbu ke arah Nalan Zhengming di bawah tatapan heran semua orang. Luan Luan bukan hanya seorang kultivator yang kuat tetapi juga bistamer yang kuat. Binatang iblis yang Luan Luan panggil sangat kuat. Lagi pula, selama bertahun-tahun ini, binatang iblis ini telah tumbuh ke tingkat yang menakutkan dari banyak pil obat dan kemajuan mereka sendiri. Namun, Luan Luan tidak memanggil binatang iblis terkuatnya. Dia merasa bahwa Nalan Zhengming tidak layak untuk itu. Dia benar-benar tidak. Pada saat seseorang bisa minum setengah cangkir teh, Nalan Zhengming sudah kalah. Klan Nalan benar-benar dipermalukan secara menyeluruh. Las, sudah cukup. Kamu bisa turun sekarang. Jika para tetua dari klan Nalan ingin bertanding,
Aku akan menghadapi mereka. King Sui berbicara dengan lembut, tetapi suaranya terdengar sangat jauh. Ketika Luan Luan mendengar kata-kata King Sui, dia turun dengan gembira. Dia sudah dewasa dan hampir berusia 30 tahun. Namun, sebelum King Sui, dia masih gadis muda sejak saat itu. Dia berjalan ke King Sui dan memanggil, "Ayah." Hanya ada satu perubahan dari sebelumnya. Luan Luan sekarang memiliki ayah dan ibunya sendiri yang memiliki hubungan darah, dan mereka bersama. Namun, di dalam hatinya, King Sui akan selamanya menjadi ayahnya. King Sui menepuk kepalanya karena kebiasaan. Luan Luan tersenyum bahagia, "Aku sangat merindukan masa kecilku ketika ayah akan membawaku, menggendongku, dan bermain denganku. Bagaimana kalau kita mencari waktu untuk bersenang-senang bersama dengan semua orang, seperti yang biasa kita lakukan ketika kalian masih muda?" "Kamu tidak diizinkan untuk menarik kembali kata-katamu." "Aku tidak akan." Pada saat mereka menyadarinya, seorang lelaki tua sudah berdiri di arena. Suara diskusi di sekitarnya menjadi lebih lembut. Pria tua itu melihat sekeliling dan berkata, tersenyum, "Semua orang tahu bahwa klan Nalan kita dan klan Baima akan menjadi menantu, tetapi seseorang dari klan King pergi untuk mengganggu tunangan anggota klan Nalan kita. Mereka bahkan memukuli." Cara lelaki tua itu mengatakannya, itu tidak memfitnah klan King. Apa yang dia katakan masuk akal. Dia tahu bahwa klan King pasti tidak akan mengatakan bahwa seseorang dari klan Nalan telah memfitnah King Yin, dan dengan demikian dia mengatakannya seperti ini. Terhadap orang-orang keji, serta orang-orang yang tidak dibesarkan dengan baik, memukuli mereka adalah untuk kebaikan mereka sendiri. Bukan saja kalian tidak bersyukur bahwa orang lain telah membantu Anda untuk mengajar mereka, tetapi sebaliknya, membela mereka. Apakah kamu tidak tahu bahwa ini akan membuat mereka kehilangan keinginan untuk memperbaiki diri? Tidak apa-apa bagi anak-anak untuk dipukuli. Mereka hanya perlu berusaha dan membalas budi. Itu mungkin bukan hal yang buruk bagi mereka. Kamu teman-teman sudah bertambah tua, bisakah kamu mengambilnya selamanya? Jika kamu punya waktu, kamu harus mengajari mereka hal-hal yang baik dan tidak hanya mengajari mereka cara memfitnah orang di belakang mereka dan menyebarkan desas-desus. King Sui tersenyum dan berkata. Wajah pria tua itu sedikit memerah, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. "Saya memberikan tantangan kepada klan King. Jika seseorang dari klan King mampu mengalahkan saya akan meminta maaf dan mengakui kesalahan saya. Jika klan King kalah, saya harap klan King juga akan meminta maaf." King Sui bisa mengetahui kemampuan pria tua itu. Dia tidak lemah. Seberapa lemah dia ketika dia berhasil memaksa Phoenix Dance Amalgamation untuk bubar. Namun, bagi King Sui, sangat mudah baginya untuk mengalahkan pria tua itu. Bagaimanapun, lelaki tua itu masih jauh dari pembudidaya dewa palsu puncak seperti yang berasal dari Istana Naga Laut dan Istana Matahari Terbenam. Mereka tidak berada di level yang sama-sama sekali. Aku bisa menjanjikan itu padamu. Namun, terlepas dari siapa yang menjadi pemenang, yang kalah harus menyetujui satu syarat yang diajukan oleh pemenang. King Sui tersenyum dan berkata, "Mungkinkah itu syarat apapun?" Pria tua itu juga tersenyum dan bertanya.